Wah dia. Masa seorang guru kan nyimai muridnya yang bahlul ya kan. Nah, assalamualaikum Abang Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang, kan saudara Peter. Apa kabar, Bang Peter? Masih ingat saya, Bang? Bang Peter ditanya sama Bang Juma, masih ingat Bang Juma enggak? Enggak ingat. Bukannya teman saya, teman main saya waktu SMP yang saya gelari Peter itu piring terbang, bukan? Umur abang aja sama dia jauh. Gimana nih? Oh, lupa. Ekstra. Itu sakit kepala. Itu sakit kepala. Iya, gimana Bang? Iya. Temanya permanen. Iya. Apa yang kita bahas ini Kak permanen yang kita memang gak kau dengar Bang Juma kami ngomong ya. Bang Juma, apa tema kita siang ini? Itu Yesus manusia, Isa manusia, Tuhan lah. Tuhan. Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, berarti kalau Anda anggap dia Tuhan, berarti Anda ini antikristus, Bung. Kenapa bisa dibilang antikristus? Di dalam 2 Yohanes. Dari mana jalannya dibilang antikristus? 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak pembohong yang muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan itulah Dajjal antikristus. Gimana? Itu kan waktu dia berkanosis itu sebagai manusia. Dia kan waktu dia lahir itu berkanosis dia menjadi manusia, Bang Juma. Iya. Berarti dia kan udah memang udah Tuhan sebenarnya Bang Juma. Cuma dia waktu dia berkanosis sebagai manusia itu dan memang dia udah memang Tuhan. Dia menampakkan dirinya sebagai manusia. Ya Bang Juma, kalau memang Bang Juma bukan kita apa ya? Kalau Tuhan Bang Juma, kayak mana Tuhan Bang Juma? Kalau Tuhan ada identitas tuh Bang Juma? Kalau Tuhan saya itu ya Tuhan yang disembah Yesus, tidak serupa dengan makhluk. Siapa yang menyaksikan Tuhan Juma itu? Siapa yang menyaksikan? Semua kita menyaksikan Tuhan itu. Ada di Al-Quran. Alam semesta ini saksi bukti bahwa Tuhan Islam itu ada. Mana apanya? Apanya? Mana di Al-Qurannya bahwa ada identitasnya bahwa Tuhan Juma itu ada? Loh, Tuhan itu ada. Buktinya alam semesta ini. Buktinya alam semesta ini ada. Iya, pembuktiannya kayak kami kan Kristen. Berarti ada Tuhan kami bahwa Yesus Kristus sudah disalibkan. Kenapa dia itu bukan kita? Itu bukan Tuhan itu yang disalibkan itu, Bang Peter. Benar-benar ada Tuhan Juma itu. Bang Peter, bisa nggak kita itu diskusi baik-baik? Bisa kan? Baik-baiknya. Iya. Tapi mulut abang kayak minyak kelapa mendidih. Bisa nggak pelan-pelan maksudnya ganti-gantian? Mulut aku juga kayak minyak mendidih juga kayak gitunya mulutmu. Maksudnya pelan-pelan dan kita gantian ngomong gitu bang. Boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Oke. Kalau Tuhan abang kan manusia, Yesus kan gitu ya? Loh, dari mana jalannya ada di Al-Quran itu bahwa Tuhan abang itu Yesus? Bukan, Tuhan Peter ini kan Yesus itu kan manusia bang, bukan kodok. Itu kan waktu dia menjelma jadi manusia. Ya memang kan saya mengatakan itu abangku. Sementara di dalam kitab saudara sendiri yang mengatakan Tuhan itu tidak pernah berubah. Nah, kalau Tuhan tidak pernah berubah, berarti Yesus ini bukan Tuhan bang. Dari itu menurut abang. Loh, itu menurut Bible. Itu menurut Bible. Karena abang nggak percaya sama
Tuhan kan Yesus nggak bisa kami. ganti-ganti. Memang kalau nggak percaya Kayak minyak sama kelapa memang kayak mendidih gitu, dia. ya, manusianya. Kalau memang kita nggak percaya memang kayak gitu, tetapi kalau kita sudah mengerti, udah memahami bahwa Tuhan Yesus itu, bahwa dia benar-benar Tuhan, baru kita percaya. Karena abang nggak Kristen, jadi dibilang Bagaimana manusia saya lah mau gitu. percaya kepada Kristen sementara Yesus sendiri mengatakan dirinya bukan Tuhan? Ya saya percaya Yesus lah bang. Dari mana apanya itu? Makanya Terang dengarkan dari saya mana? ngomong. Hmm. Makanya dengarkan saya ngomong. Hmm. Yang berkehendak menjadi Yesus itu siapa? Yang berkehendak menjadi Yesus. Apa yang berkehendak menjadi Yesus? Katanya tadi berkenosis. Aku nanyakan Tuhan Allah abang gitu yang yang ku tanya Tuhan tadi. saya tidak berkenosis, Tuhan saya tidak berteofani. Identitas Tuhan Tuhan abang saya itu bukan apa? kalomang seperti Tuhan Anda. Yang saya tanya, Tuhan Anda yang berkehendak menjadi Yesus itu siapa? Peter jawab Peter. Ya, gimana ini? Yang berkehendak menjadi Yesus itu siapa? Yang berkehendak menjadi Yesus. Ya Yesus lah. Nah, kenapa Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42, bukan aku yang berkehendak menjadi aku, menjadi Yesus. Jadi? Siapa yang Gimana, berkehendak menurutmu? Yang berkehendak menjadi Yesus itu tak ada. Yesus tak sadar dirinya kok tiba-tiba jadi orang. Ah, itu bagi abang itu. Yohanes 8:42, makanya belajar. Apa kebunyinya di situ? Bunyinya tetet, terene tetet, tetet. Itu bunyinya bang. Mana ada kok abang buat aja yang ganjal. Apa nggak terus aku buat gitu? Yesus berkata, jikalau Memang ada bunyinya kayak gitu. Dari mana abang dapatkan itu? Kayak gitu. Yesus berkata, jikalau Theos adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar, exerchomai, keluar atau pergi atau berangkat atau berasal, meninggalkan dari Tuhan Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jadi bukan Yesus yang berkehendak menjadi manusia. Yesus itu dengan sendirinya datang. Yesus sendiri kaget. Oh, aku kok ada? Gitu bang. Mana kayak gitu? Nah ini dalilnya. Aku Itu datang kan- bukan itu atas kan menurut kehendakku abang. sendiri. Bang, itu Aku menurut datang. abang. Itu menurut abang kayak gitu. Ini Yesus yang mengakui, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jadi bukan Tuhan yang datang Gimana? sebagai Yesus. Jadi kenapa abang bilang tadi kaget dia? Lah kan dia tidak tahu dirinya, tiba-tiba menongol. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Bahkan berbicara pun Yesus tidak bisa dari dirinya sendiri. Yohanes 12:49. Dua. Jadi jangan dipaksakan anak orang jadi Tuhan dong. Yang benar. Sampai di sini Bang Peter sudah siuman belum? Siuman? Emang awak udah Iya, kan? meninggal apa? Abang ini lagi tidak sadar menuhankan orang. Sama seperti di Markus 5, ada orang kerasukan roh jahat menyembah Yesus. Abang ini kerasukan roh jahat. Kenapa abang bilang begitu? Abang Peter ini sedang kerasukan roh jahat. Nah, itu menurutmu itu bang? Kalau tidak kerasukan roh jahat, lalu roh mana yang mengajarkan saudara Peter menyembah anak orang? Yesus itu kan. Nah,
menampakkan dirinya bahwa dia benar-benar ada. Nah, oke lah kalau itu pemahaman benar-benar ada Anda. bahwa dia itu Yang jadi permasalahan ini, roh yang ada di dalam diri Pak Peter ini, Bang Peter ini, roh itu yang mengajarkan Bang Peter menyembah anak orang. Enggak. Lalu Itu siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus kalau bukan roh jahat? Roh Tuhan lah. Di mana Tuhan memerintahkan Anda Tuhan menyembah Yesus? Di mana Tuhan memerintahkan Anda menyembah Yesus? Dari firman-Nya lah. Di mana itu tertulis? Coba Anda bunyikan. Coba bunyikan. Bagaimana bunyi firman-Nya? Nggak ada Alkitab sama aku di sini, makanya nggak bisa aku. Memang nggak ada dalilnya seperti itu, Abang. Ada itu Bang Juma. Cuma Abang Nggak kan ada, saudara dari mana Bang Abang tahu Peter yang sementara yang Abang cantik. yakini kan bukan Kristen, ya otomatis Abang nggak tahu. Saya paham Bible, tidak ada Bang pengajaran Tuhan. sepandai-pandainya pun yang bukan agamanya pasti lebih pandai lagi apa yang. Oh enggak. Iya. Enggak. Kadang-kadang orang. Bang Kuasa Juma. hukum itu lebih pandai daripada yang membayarnya sebagai Itu layak. pandai apa membohongin orang. Nah sekarang berbicara mengenai dalil dulu. Kalau Pandai yang mengapa? memerintahkan atau Membelokkan yang apa? Firman Enggak, gini Tuhan loh, Bang. itu pandainya Abang kan Bang membelokkan Peter firman Tuhan yang itu. cantik dan sedikit agak Pintar. kemayu. Coba saya tanya Anda, Apa Pak? siapa yang mengajarkan Abang menyembah manusia bernama Yesus? Kalau bukan roh setan, roh jahat, roh iblis, lalu roh apa? Roh Tuhan lah. Wala belum apa-apa, wala belum apa-apa. Waduh, belum apa-apa. Kalian udah kejar-kejar. Waduh. Santai lah. Yuk kita santai agar otak tidak tegang. Yuk kita santai agar otak. Santai lah. Kalian ini kenapa sih mainnya begitu amat? Santai atuh. Belum apa-apa, udah kena report. Takut kali kalian sama abang kami. Jadi di luar kita itu kan ada yang disebut pengaruh, bisikan, bujukan, rayuan. Ada rayuan, ada bisikan dari kalbu yang diasaskan oleh wahyu dan akal sehat. Ada juga bisikan dalam hati yang berasal dari nafsu syahwat kita dan juga iblis. Nah sekarang Anda keciduk menyembah anak orang. Pertanyaannya, roh apa yang mempengaruhi sampai saudara rela-relanya manusia yang ganteng, gagah, cantik, tapi kemudian menyembah kepada anak orang? Itu roh apa yang ada di dalam diri abang yang mempengaruhi itu? Kalau roh Tuhan, mana buktinya? Kalau roh jahat, bisa saya buktikan, kan gitu. Silakan. Peter, silakan bicara. 21. Peter yang agak kemayu. Bentar ya, Bang Bu. Peter, piring Ya. terbang. Enggak lah, enggak terbang kita. Kita kan nak Bentar ya Bu, lagi beli aku. Yuk, sama-sama. Iya. Oh, beliau lagi berusaha dagang. Silakan Bang. Diselesaikan dulu. Pelan. Sifat. Jualan apa Bang Peter? Bang Peter jualan apa? Sembako. Jualan sembako. Iya. Oh iya betul Bang, sembako. Tapi Gula dia jualan sekilo berapa sembako Bang? pakai dasi 18. dia. Oh jualan sembako pakai dasi ya Bang? Iya dong. Biar ganteng. Keren. Gula Menarik gula pembeli. sekilo berapa Bang? Gula Hah.
18. Oh iya dah. Jawab pertanyaan Bang Juma Bang. Apa tadi pertanyaan apa itu? Karena ada yang beli tadi, jadi dia konsentrasi harus membeli. Iya. Abang Juma ini emang yang murtad dari Kristen atau gimana dia ini kok? Bang Juma Atau murtad gimana? katanya. Kita kan bertanya kan kok kenapa dia tahu firman Tuhan, ya kan? Apa yang murtad dari Kristen dia itu ini atau gimana? Bukan Bang Peter. Tapi kau tahu Saya ini firman Tuhan apa? Saya ini utusan Yesus untuk meluruskan ajarannya. Kok utusan Yesus jadi agama sebelah? Kenapa bisa gitu? Oh enggak, Yesus itu memang seorang Muslim. Dia Jangan salah jalan loh memerintahkan Bang. Nanti pertanyaan nanti itu. Loh kok salah jalan pula? Yesus memerintahkan menyembah yang ada di surga, di langit, atau memerintahkan menyembah dirinya? Ayo, ayo, Bang Peter. ayo, ayo, Bang Peter. Bang. 2000. Oke, oten-oten yang mau diskusi silakan nanya. Bang Peter. Lagi jualan beliau. Banyak yang datang beli kondom, makanya dia sibuk. Ya. Bang Juma, Ya Samune. kenapa bisa begitu Bang Jum? Astaga, kenapa? Ya karena saya belajar Bang, saya belajar. Saya membaca di dalam Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqassirun. Saya membaca di kitab suci saya bahwa orang Kristen itu adalah saudara setan di dalam menyesatkan anak keturunan Adam, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Jadi saya penasaran Bang. Terus di ayat lain dikatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir menolong setan di dalam menyesatkan manusia, Mana? di dalam mengajak manusia untuk durhaka kepada Tuhan, gitu Bang. Jadi saya penasaran, saya pelajarilah Bible, ternyata betul Kristen ini mengajak menyembah kepada anak orang. Ya. Makanya saya kasihan sama kalian semua. Saya terpanggil kemudian untuk Juma. menyadarkan itu. Iya. Bang Juma, sebenarnya Abang Juma ini sebenarnya Kristen sebenarnya. Kenapa kau bilang? Kok pintar kali ya Bang ini? Pintar Abang. Iya, cocoknya Kristen loh Bang. Jangan salah jalan Abang loh. Nanti pertanyaan itu nanti. Apa ini? Salah jalan itu nyembah anak bayi Bang. Itu yang Enggak. salah. Salah jalan Abang nanti loh. Enggak, masalahnya Yesusnya mengajarkan agar kita menyembah kepada hakikat yang ada di langit. Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit, Tuhanku yang ada di langit, Tuhanku yang mengutus aku yang ada di langit. Yesus selalu mengatakan itu. Terus kenapa Berarti- orang Kristen justru menyembah Berarti Tuhan itu di bayi yang langit ada di bumi? semua. Gitu. Menurut Al-Quran dan menurut Bible ajaran Yesus, Tuhan itu di langit. Oh, mana ada kayak gitu. Tuhan ada di mana-mana katanya. Tuhan ada di mana-mana di langit. Itu kemahakuasaannya. Kemahakuasaannya itu penciptaannya, menyalakan firman Tuhan. kemurahannya, kasih sayangnya, kemahakuasaannya, kemahasuciannya itu meliputi segala aspek Bang. Itu betul. Tapi hakikat wujud, keberadaan wujud itu tidak bisa masuk kepada dimensi makhluk, karena Tuhan itu bukan makhluk. Makanya di dalam pengajaran Yesus, di dalam Yohanes 1 nomor 18, hanya Yesus yang bisa menjelaskan kemudian entitas Tuhan itu seperti apa, hakikat Tuhan itu maksud saya seperti apa, gitu loh Bang. Jadi Yesus itu cuma nabi yang diutus untuk menjelaskan tentang Tuhan. Kenapa dibilang nabi? Dari mana Abang? Kok Abang bilang nabi? Yesus Lah, itu dalilnya bertaburan di dalam Bible. Yesus itu nabi, kok Abang tolak? itu menurut Gitu loh. pemahaman Abang itu. Kalau dalilnya mengatakan itu jangan ditolak Bang. Enggak. Dalilnya Kalau- mengatakan itu. Kalau pemahaman kami orang Kristen,
bukan nabi Yesus itu. Yesus itu Tuhan. Nah, itu pemahaman orang Kristen. Saya menjelaskan sesuai dengan pemahaman Yesus. Kalau dia itu nabi. Bang, jangan menyalahkan apa Bang ya. Itu salah sama Abang itu, masa Yesus nabi? Lah, Matius 21 Yesus nomor 11. Dengarkan saya Bang, sekali-sekali. Dan orang banyak menyebut inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Markus 14:65. Lalu mulailah beberapa orang meludahi Yesus dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul si Yesus. Bagaimana tuh? Lukas 24:19, katanya kepada mereka, kata Yesus, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Tuhan dan di depan seluruh bangsa kami." Ayo, dia adalah seorang nabi. Yohanes 6 nomor 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Yesus ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ayo, jangan salahkan saya. Yohanes 7:40. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Yesus ini benar-benar nabi yang akan datang." Ayo, Yohanes 19:17. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau apakah katamu tentang dia, tentang Yesus? Karena Yesus telah memelekkan matamu." Jawab orang yang disembuhkan matanya itu, "Yesus adalah seorang nabi." Ayo, Yohanes 4 nomor 19, kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi." Ayo, mungkin mana? Ibrani 3 nomor 1. Sebab itu hai saudara-saudara yang suci, yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar kita, yaitu Yesus. Nah, Yesus disebut Rasul. Gimana itu? Saya bukannya mengada-ngada, saya hanya ngajarin, mengingatkan. Yang kalian sembah itu adalah manusia, nabi. Jadi pertanyaannya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda menyembah seorang nabi? Itu pertanyaannya. Karena tak ada nabi mengajarkan dirinya untuk disembah. Nabi itu mengajarkan untuk menyembah kepada Allah. Yesus datang mengajarkan murid-muridnya menyembah hanya kepada Allah. Bahkan ketika setan mencobainya, Yesus memerintahkan setan pun menyembah harus hanya kepada Allah. Yohanes 4 nomor 22, Yesus menyembah kepada Allah. Nah, pertanyaannya, roh jahat apa yang merasuki saudara Peter sampai saudara Peter lupa diri sampai menyembah anak orang? Itu loh pertanyaannya. Nah, bisa tidak abangku ini jawab? Saya cuman kasihan aja loh. Sedih loh. Peter, buka mute-nya. Ada orang segampang Peter kok nyembah bayi manusia orang. Sedih loh bang. Jangan nangis bang, ntar hujan lagi tempat aku. Soalnya saudara-saudara kita ini nyembah manusia, sedih lah. Iya nanti hujan tempatku, jangan nangis abang. Dunia sudah semakin modern. Sejatinya yuk mari gunakan akal sehat. Jangan. Dunia sudah makin apa bang? Makin modern. Janganlah kemudian modern. Oh modern. Kirain modern. Peter, dibuka mute-nya dek. Dek Peter, ganteng kali kau pakai dasi. Mau ke gereja kau ya? Peter, mute-nya dibuka. Itu yang gambar, itu aku mute itu. Gambar itu apa namanya? Mic. Yang ada gambar mic, kau tekan. Pinter. Menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau memuliakan Tuhan, kenapa menyembah
manusia, abang. Itu kan dia menjelma menjadi manusia, ya otomatis Nah. berarti bahwa dia benar-benar Tuhan, berarti dia nampakkan dirinya bahwa inilah aku. Nah ini Benar-benar ini ada ketahuan. aku sebagai manusia. Ini terdeteksi sudah roh apa yang ada dalam diri Roh abang Tuhan ini. Yesus dong. Roh Tuhan Kenapa Yesus. Anda bisa, mulut Anda bisa mengatakan bahwa Yesus itu jelmaan Tuhan? Yang ngajarin sopo? Roh Tuhan Yesus lah yang ngajari. Yesus. Di mana Kan itu? firman-Nya. Jadi dari Firman mana Anda ngajari bisa Yesus. tahu? Firman. Dari mana Anda bisa tahu Katanya kan bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makan semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. ini Itu firman Tuhan Yesus. ini sedang kita mau mendeteksi roh apa yang mengajarin ente, Roh Tuhan saudara Yesus Peter? dong. Roh Dari Tuhan mana Yesus. Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau itu adalah roh Tuhan Ya. Yesus? Dari kesehatan itu, karena semuanya yang ku dapatkan dari apa yang ku miliki itu hanya Tuhan memberi. Ya orang-orang yang tidak menyembah Salah Yesus, satunya Allah adalah Tuhan orang-orang Yesus. yang tidak menyembah Yesus juga sehat, Bang. Akunya sehat, Iya. aku sehat. Sehatnya gimana sekarang? Ah, Memang sehat sehat pun pokoknya. bisa membuat sehat orang. Nah, sama berarti yang membuat Anda sehat itu, yang membuat Yes. Anda sehat itu roh setan berarti kan? Karena tidak ada dalilnya, tidak ada pengajarannya. Yesus mengatakan, dengarkan Bang, Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 20, Ya. dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Ada perintahnya itu loh, sembelih aku. Ada perintahnya. Di mana itu tertulis, Kenapa Cahayu? ketawa Bang Juma? Ada itu loh Bang Juma. Lucu. Itu tertulis di mana sembah aku? Itu di mana tertulis? Nggak ada Alkitab sama aku loh Bang Jun. Kalau ada tadi udah Nah, berarti yang ngajarin dan menuntun mulut abang ini berbicara seperti itu Tuhan adalah Yesus. roh jahat. Enggak lah, roh Tuhan Yesus yang menuntut aku bisa berbicara. Loh, Karena Tuhan kalau itu baik. Kalau Yesus ucapan-ucapannya tertulisnya di Bible. Nah, mana tertulis di Bible itu bahwa Ya karena sembah aku? nggak ada Bible di sini. Aku Nah, lagi saya jual. hafal Jadi saya aku hafal bawa- Bible, bawa Bang. apanya itu. Saya hafal itu dari kitab Kejadian sampai kitab Mimpi Wahyu, itu tak ada perintah Yesus sembah aku, itu tak Ada ada. itu, Bang Tum. Berarti Cobalah. yang membimbing abang ini untuk mengatakan itu roh jahat. Enggak, itu menurut abang. Itu menurut Bang Ya kan Juma. tak ada perintah Yesus sembahlah aku. Ada Tapi itu. ternyata Karena Anda Bang Juman keciduk belum tahu. menyembah Yesus. Berarti yang mengajarin menyembah Yesus itu ya roh jahat lah. Enggak lah. Tuhan Yesus lah. Kalau Yesus yang mengajarin berarti ada perintahnya di Bible. Mana perintahnya? Ada itu perintahnya. Tidak ada. Ada loh Bang Juma. Terada. Ada. Nang hadong. Adong dong. Teaya. Adong. Tidak ada. Cobalah balik semua firman itu pasti ada loh Bang Juma. Sudah ku bolak-balik jungkir sana sini. Tak ada itu. Mungkin sembunyi dia sama di mata Bang Juma. Nah berarti roh jahat dong. Enggak lah. Roh Tuhan Yesus. Lah usia abang sekarang berapa? 30. 30. Berarti sudah 30 tahun abang ini kerasukan roh jahat. Enggak dong. Loh, Enggak lah. yang ngajarin nyembah anak orang siapa? Anak orang. Lah Maria kan orang. Itu kan apa menurut abang? Loh, Maria ketika bertelur kan yang keluar orang, abang. Iya kan itu menurut abang. Memang orang Maria. Nah, jadi yang anaknya bukan orang. Itu kan Nah, Tuhan mulai Yesus itu roh kan. jahatnya mulai beraksi. Tuhan Yesus itu kan. Roh jahat mulai beraksi tuh. Ayo. Roh jahat. Kok roh jahat? Roh Tuhan Yesus dong. Nah. Maria melahirkan apa coba? Maria melahirkan apa? Ayo. Ya Tuhan Yesus dong. Dia melahirkan Tuhan Mana Yesus. ada manusia melahirkan Tuhan? Kayak mana itu? Ada. Roh Dia jahatnya lahir di bekerja tuh. Bethlehem. Roh jahatnya bekerja kan. Aku bilang kan. Karena nggak ada Alkitab Mana sih ada sama Tuhan? Bang Jum. Mana Karena ada nggak Tuhan Alkitab dilahirkan sama sama ciptaannya? Ada cuma. Nah, sekarang tua mana? Dia Maria lahir di atau Yesus? Bethlehem loh Bang Juma. Di kandang Oke. domba. Kalau Yesus itu Tuhan, saya tanya, tua mana Yesus atau Maria? Maria lah.
Nih, berarti lebih dulu. Lebih tua, lebih duluan berarti Maria daripada Tuhannya saudaraku Peter. Gimana itu? Berarti siapa yang ngajarin Anda menyembah? Bang Juma, Tuhan Yesus itu berkehendak menjadi manusia kan lebih duluan Maria. Mulai roh jahatnya kan, keluar. Nah, jadi, mulai. Kayak mana menurut Bang Juma ya? Lebih tua si Maria lah karena dia berkehendak menjadi manusia ya. Berarti kalau lebih tua Maria, berarti Yesus itu lebih muda. Kalau dia lebih muda berarti sudah terbukti bahwa yang mengadakan kemudian dirinya itu adalah sesuatu di luar dirinya. Enggak lah. Ayo, masakan Tuhan lebih muda daripada ciptaannya sendiri. Dia berkehendak menjadi manusia ya lah Maria yang duluan yang lebih tua. Di mana lagi tuh ilmu dari mana lagi tuh dia berkehendak jadi manusia? Nanti kan Yohanes. Ya jadi manusia apa enggak gimana sih Bang cuma membalik-balikan ada apa itu? Iya, dari mana Anda tahu bahwa Yesus berkehendak menjadi manusia? Ayo, mulai ngarang lagi kan? Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Kenapa Abang mengatakan atas kehendaknya? Ada lagi di balik itu loh Bang Cuma. Roh jahat yang bekerja. Roh jahat bekerja pada diri Abang ini. Itu perkataannya itu Bang Cuma waktu apa itu? Ada itu lagi. Itu kan, roh jahat membimbing abangku ini kepada jalan kesesatan. Masakan Maria melahirkan Tuhan? Itu kan menurut Bang Juma. Itu kan menurut Abang Bang yang Juma. mengatakan tadi, bukan aku loh. Kan aku bilang tadi waktu dia berkanosis sebagai manusia itu loh Bang Juma. Loh, Dia berkanosis sebagai manusia itu abang ya. mengatakan dari tadi berkonosis, berkomprosis. Apa-apaan berkonosis, berproses? Itu keinginan roh jahat. Itu kan asumsi agama Anda, asumsi roh jahat. Itu Itu kan aja. menurut Abang. Itu kan Kok jadi menurut menurut Abang. abang? Kok menurut saya? Abang mengatakan Yesus berkehendak menjadi manusia. Tetapi Yesus berkata lain. Dalam Yohanes 8:42, Yesus bukan yang berkehendak menjadi manusia. Jadi yang mana? Yang benar, Yesus atau saudara Peter? Kalau Yesus jelas utusan Tuhan. Kalau Anda utusan siapa? Pasti utusan setan. Benar kan? Itu kan menurut Abang. Itu kan Kok menurut Abang. saya lagi? Yesus mengatakan aku jadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Bang Peter mengatakan Yesus menjadi manusia atas kehendak Yesus sendiri. Berarti yang ngajarin abang ini roh jahat. Roh Tuhan Yesus lah ngajarin aku. Yesus mengajarkan dia datang bukan atas kehendaknya sendiri. Buktinya itu kan Diam. atas kehendaknya Tuhan Yesus dong. Loh, Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bang Peter mengatakan Yesus datang atas kehendaknya sendiri. Yang ngajarin abang ini kan bukan Yesus. Berarti kalau bukan Yesus berarti roh jahat. Betul? Enggak, salah. Yang salah Yesus. Bang Juma. Diam. Bang Juma yang salah. Kan saya sudah bilang bahwasanya Yesus berkata dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku. Bang Peter mengatakan aku datang, Yesus datang atas kehendak Yesus. Yang mana yang benar? Yesus atau Bang Peter? Yesus Piring dong. terbang. Yesus dong. Yesus benar. Berarti Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Betul? Salah, Bang Juma. Ya. Diam. Lucu abang ini. Lucu. Itulah aku bilang bahwa setiap Kristen yang masih menyembah Yesus pasti dalam dirinya itu ada roh jahat. Siapapun itu. Itu kan menurut Mari kita. Abang. Loh, itu bukan Itu kan menurut saya, itu Abang. fakta. Itu fakta. Sebenarnya- Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Itu kata Yesus. Itu Tapi kan- Anda bantah. Bang Jum. Anda bantah. Anda Bang Juma. mengatakan Yesus datang atas kehendaknya sendiri. Ya lo Bang Juma, bukannya itu. Tapi yang harus dipercayakan ucapan Yesus, Cak Ayu. Betul?
Salah. Bang Juma. Itu kan mungkin Lucu abang ini. ada, memang banyak perkataan Tuhan Yesus Bang Juma. Bukannya jangan kita hanya itu. Mana perkataan Yesus yang mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri. Mana ucapan Yesus itu? Sebanyak-banyaknya mana ucapan itu? Ada enggak? Banyak tuh. Karena nggak ada. Ada nggak? Alkitab sama aku di sini Bang Juma. Aku bukalah sama sebenarnya. Cuman nggak ada Alkitabku. Wah, bagaimana Anda ini berasumsi kalau tak ada? Berarti betul lah kataku, yang ada di dalam diri Abang Peter ini, Cak Ayu ini, Yesus. itu Tuhan bimbingan roh jahat. Enggak. Tuhan Yesus. Tuh. Kalau Yesus bimbingannya kan jelas, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kata Tuhan Yesus, aku jalan kebenaran katanya dan jalan kehidupan. Nah, Yesus jalan. Kalau begitu kenapa disembah? Ternyata dia cuma jalan menuju kepada Tuhan. Karena Tuhan disembah. Loh, dia jalan, Bung. Jalan ke pasar, apakah pasar? Itu kan bukan berarti kalau dibilang aku jalan berarti itu jalan. Enggak. Itu kan Nah, ini yang mengajar abang ini mengatakan enggak, itu roh apa? tahu arti aku jalan dan kebenaran itu. Bukan berarti kalau dibilang aku jalan dan kebenaran itu berarti jalan. Bukan itu. Nah, Aduh, salah-salah sekali lagi saya tanya, yang mengajarkan abang mengatakan jalan itu bukan seperti jalan yang kita pikirkan, itu roh apa? terserah Abang Juma lah. Terserah Abang Juma salah-salahkan semua. Aduh, Bang Peter. Mending abang mandi dulu, habis itu sikat gigi pakai rinso, duduk minum kopi, campur masako, renungkan. Siapa yang mengajarkan aku ini menyembah anak orang gitu. Udah Itu fitnah, sebelumnya itu udah fitnah. Bang Juma sebelumnya udah kurenungkan itu bahwa Tuhan Yesus Renungan abang itu mengajarkan kepada roh jahat yang membimbing menurut abang menyembah anak orang. itu kan menurut Abang. Bukan menurut saya, itu Bible. 2 Yohanes 1 nomor 7, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Ayo. Sama Abang ada Yohanes apa? 17 nomor 3. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal alias surga itu bisa kita raih apabila kita mengenal Yesus itu sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ya. Diam. Alamak. Yesus itu mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu didapatkan apabila kita mengenal Yesus hanya sebatas utusan. Begitu abang. Jadi kesimpulannya, yang mempengaruhi Bang Peter menyembah anak orang itu adalah Tuhan Yesus. roh jahat. Tuhan Yesus. Tak ada itu. Ini saudara kita 899 dari tadi gemetaran dia mau ngomong. Silakan Bang. Silakan. Peserta berikutnya nomor undian 899, silakan menaikkan tas karena kereta api akan segera terbang. Halo Juma, dalam kali aku yang ketemu kau Juma, ada nggak suara aku Juma? Ada. Gini ya Juma, sebelum kita diskusi, ini ibaratnya diskusi ya. Iya. Itu bukan orang yang bukan Ini coba kau kau yang perbaiki tahu. kata-katamu. Ibarat kita diskusi, ini kita diskusi ya. Coba perbaiki kata-katamu. Apa sih kau blokir permanen 05? Berisik kali kau dari tadi diam-diam aja, berisik. Enggak kau ini ibarat diskusi. Kita diskusi Aku ya. cuma mau nanya singkat, Coba soalnya aku perbaiki lagi ada kerjaan. kata-katamu. Ini nih, aku cuma mau nanya singkat aja Juma, soalnya aku lagi ada kerjaan. Kan Iya. betul kan, berarti Al-Quran itu 100% firman Allah kepada Muhammad, betul nggak? Wah, yes, betul sekali. Betul kan? Oke. Iya. Sekarang coba kau jelaskan secara logika dalam ayat Al-Quran yang Al-Ahzab ayat 40. Coba baca. Oh, mantap sekali. Baik. Al-Ahzab ayat 40 yang Anda pertanyakan. Ini sudah pertanyaan ke-7 kali kayaknya ya, Bang ya. Benar nggak? Tahu pertanyaan berapa? Kan aku baru gabung. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Itu kan ayatnya. Walakin Rasulullah
wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi Oke, dia stop, adalah Stop. Siapa yang berbicara itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa dia berbicara? Kepada malaikat atau Roh Kudus. Roh Kudus menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kemudian membacakan wahyu ini kepada sahabatnya dan sampai kepada kami umat Islam. Subhanallah. Oke, berarti katanya Muhammad itu berarti bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, betul kan? Iya, betul sekali. Coba kau legiakan. Berarti bukan utusan? Ya, dia utusan Tuhan. Salah. Tetapi dia Kan adalah katanya bukan bapak dari antara kamu. Dia Berarti dia adalah kan bukan utusan utusan Allah. Allah. Dengar kan di sini tertulis, Muhammad itu sekali-sekali. walakin tetapi Rasul dan Rasul Allah, Rasulullah utusan Allah. Kan dalilnya ada. Salah kau. Berarti dalilnya ini salah. Berarti Muhammad itu bukan bapak dari antara semua kalian. Ya memang dia bukan bapak kami, dia adalah Rasul kami. Berarti dia bukan utusan Allah berarti kan? Ini ada walakin Rasulullah, sudah dituliskan di ayat itu. Maka Muhammadun aba ahadim mir Cara logikanya rijalikum. coba. Kayak gitu coba. Nabi Muhammad itu bukan bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ayatnya sudah tertulis kayak begitu, ini lebih parah lagi nih. Saudara Peter piring terbang, kalau yang tadi itu zakar terbang. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Orang pintar diturunkan. Oh, abang ini. Dia diturunkan. Kabur, dia kabur. Siapa yang nurunin dia? Kita kan, kalian kan Dia apa? kabur. Dia malu itu karena dia mengatakan bahwa Rasulullah itu bukan Rasul. Padahal ayat Al-Quran surah Al-Hasab ayat 30, ayat berapa tadi itu? Justru menyatakan bahwa beliau itu adalah Rasul. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam a'adda lahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa natsira. Jelas ayatnya. Siapa suruh bawa dalil ini? Dalil ini justru menjelaskan bahwasanya beliau adalah Rasul, beliau adalah penutup para nabi. Maka seruannya kemudian kepada manusia, ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira. Wahai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat sebanyak-banyaknya. Itu dalil. Saya nggak perlu panjang lebar karena banyak netizen yang menegur, ini debat atau ceramah. Aduh, kok bisa keluar aku? Aduh, kenapa sih Ya gitu? sudah, syukran sahabatku Joshua Iman Baru Barakallahu kau fiik. kabur sendiri ya, gak usah fitnah kau ya. Silakan. Aku sepak kau nanti. Kau pun tadi malam kau kabur kau. Assalamualaikum Banyak cerita kau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha guruku yang saya cintai Masya dunia Allah. akhirat. Silakan.
Gini yang mau gue tanya itu cuma, kalau memang Tadi kan udah Anda 100% tanya. ini firman Allah kepada Muhammad, kenapa dia nggak bicara langsung kepada Muhammad? Oh, Tuhan kami itu bukan makhluk. Al-Quranul dia adalah pencipta makhluk, dia Khalik. Allah Jadi Tuhan kalian Subhanahu itu wa dalam bentuk apa? Gimana? Tuhan kalian itu dalam bentuk apa berarti? Yeremia 10 nomor 6, tidak serupa dan tidak sebentuk dengan makhluk. Dalam Al-Quran Jadi dia nggak ada disebutkan laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Jadi tidak Berarti bisa dia bukan kemudian makhluk, kita nggak ada bentuk. bukan tidak ada bentuk, tidak Jadi- serupa dengan bentuk apapun. Berarti dia apa? Berarti dia apa? Dia Khalik. Khalik. Ya. Yes, dia pencipta. Sekarang dikatakan di dalam kitabmu, Bapa itu adalah roh. Saya minta bentuk roh itu seperti apa? Jedor. Silakan, bentuk roh kayak apa? Ayo, Jangan nangis. yuk. Kayak Casper. Sabar. Jangan nangis 99. Ayo, ayo. Bentuk roh kayak Ini apa? Roh itu roh nggak ada aja. bentuknya. Roh itu mana ada bentuk roh? Bentuk roh aja Anda bingung, apalagi penciptanya. Nggak ada bentuk roh. Nah, nggak ada bentuk roh, berarti roh itu nggak ada. Dia itu yang berarti macam angin itu yang di sini. Roh itu berasal dari kata Arya yang berarti angin, sesuatu yang tak terlihat tapi berenergi. Berarti Tuhanmu angin kan? Kasihan. Jelas Tuhan kami itu Yesus Kristus. Kasihan kena. Jelas Tuhan kami itu Yesus Kristus. Berarti Tuhan Anda manusia kan? Iya. Iya kan? Kalau bukan angin manusia. Pertanyaannya, roh apa yang mengajarkan Anda menyembah anak orang? Roh Allah yang tinggal di dalam kami lah. Di mana Allah memerintahkan menyembah Yesus? Di mana? Kalau ada dalilnya gimana? Silakan Saya Anda ngesot tunjukkan. 100 kilo. Saya menikah Saya besok minum langsung kencingmu 3 wanita. setahun. Ayo. Saya nikah besok 3 wanita sekaligus. Ayo, kalau ada dalilnya, ayo. Asik, nikah 3 sekaligus. Jadi Poji, si Rasmi, si Darni sama permen koje kan Bang? Tahu aja lu. Ayo bro, kalau ada dalilnya saya ngesot 100 kilo, saya minum Ayo. kencingmu setahun. Ayo, tunjuk dalil. Ayo rasain tuh. Maju kena, mundur kena. Jadi yang ngajarin ente menyembah anak orang itu roh jahat. Jadi selama ini yang ada dalam diri Anda itu yang Anda katakan roh Tuhan itu sebenarnya roh jahat, roh iblis itu. Kasih Yang ngajarin ayatnya, ente. Markus 5 itu orang yang kerasukan roh jahat yang menyembah Yesus. Ayo. Begitu roh jahat itu keluar dari tubuhnya, dia berhenti menyembah Yesus. Ayo, gimana dong? Berarti saudara Kristen yang menyembah anak orang itu adalah orang-orang yang kerasukan roh iblis, roh jahat. Gimana pun kau bilang cuma, kami tetap percaya bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran. Jelas Iblis saja tertera, tidak paham kau? akan mau melepaskan Kau korban-korbannya paham nggak dari Yesus jalan dan dekapannya, kebenaran? nggak Gini, mungkin. sekarang ku tanya sama siapa dalam Islam yang Putus benar-benar asa manusia dia, Nabi putus Muhammad asa naik dia. Putus asa. Coba ku tanya sama di mana dalil Nabi Muhammad masuk ke surga? La haula wala quwata illa billah. Di mana Jangankan dalilnya? Di mana Nabi dalilnya? Nabi Muhammad masuk ke surga? Jangankan Nabi Muhammad, semua umat Islam itu masuk surga. Salah kau, katanya ada 72 golongan orang Islam kan? Yang masuk golongan itu golongan Protestan, golongan Advent. Yang masuk cuma ke surga itu cuma satu golongan kan? Yang masuk cuma satu, yaitu Islam. Loh, katanya Islam 72 golongan. Gimana sih kau? Bukan Islamnya yang terbagi menjadi 70 golongan, tapi umatnya Nabi Muhammad yang terbagi menjadi 73 golongan. Berarti yang masuk itu satu golongan. Satu golongan, yaitu Islam. Iya, berarti golongan yang sisanya lain kemana itu? tidak masuk Umat Islam. Nabi Muhammad yang nggak masuk. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Loh, ayatnya ada. Coba berpikir Bil secara logika. bayyinati Katanya Nabi Muhammad was-zubur terbagi wa 72 golongan. anzalna ilaika dzikr litubayyana Katanya Nabi Muhammad itu- lin-nasi
ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Maka Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Nah, seluruh umat manusia akan terpecah menjadi 73 golongan. Oke, dari Satu 73 golongan aja yang masuk surga, yaitu sisanya? Islam. Tunggu, saya ada telepon dari Pak Prabowo. Tunggu ya, bentar. 3 menit. Terus sisanya kemana itu yang 72 lagi? Ke neraka, ente semua termasuk pada ke kamu. neraka, ke neraka. Berarti Islam yang terpecah jadi 72 itu masuk neraka? Islam nggak ada pecah. Dengar nggak tadi sudah dijawab Bang Juma? Islam tidak pecah. Yang pecah umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad itu? Seluruh manusia. Gitu loh. Iya betul. Contohnya siapa? Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semua itu adalah umat Nabi Muhammad. Itulah yang dikatakan pecahannya itu. Siapa yang Begitu, menyaksikan Bos. Nabi Muhammad masuk ke surga? Ayatnya kan jelas, kada aflahal mu'minun. Itu jelas dalilnya ada. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Ayatnya jelas, ulaika humul warithun. Siapa yang alladzina ada bukti yang yarithuna menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu masuk ke surga? hum fiha khalidun. Nabi Muhammad mewarisi surga Firdaus. Siapa Dalil, saksinya? Anda Siapa minta dalil saksinya? kan? Anda minta dalil kan? Oke, siapa saksinya? Siapa yang menyaksikan dia itu masuk surga? Hah? Surga itu gaib kan? Berbeda dengan lucu. loh. Anda lucu. Ya masuk ke gereja boleh Anda tanya siapa saksinya. Ini masuk surga siapa saksinya, kan aneh. Lucu Kan ini. ditanya, lagi dia, Yesus Bang. masuk surga saksinya siapa? Pertanyaan aneh Kabur ini dia, Pak De. anak-anak yang kerasukan roh jahat semua ini. Ayo Lanjut, teman-teman. aku makan dulu. Lanjut. Silakan akhi. Yang bisa membuktikan bahwa yang mengajarkan kalian menyembah anak orang itu bukan roh jahat, silakan. Silakan berbicara. Buka mulut. Monggo. Buka mic, Bang. Mute itu. Bu Ani, buka mic. Silakan Bu Ani. Peter, silakan. Halo, selamat siang Bapak, Ibu semuanya. Ya, Silakan. semangat siang. Oh, bertanya. Silakan. Boleh bertanya nggak Bapak? Boleh. Oke, terima kasih kalau diizinkan ya. Saya mau tanya dulu, ini ada sedikit ini. Iya, Pak, silakan. itu ada yang mengungkap mitologi yang ada di Arab sebagai yang disebut dalam Al-Quran sebagai 3 anak perempuan Tuhan. Apa itu Pak? Maksudnya apa itu ya, Pak? Itu berhala-berhala sembahan umat jahiliyah sebelum Islam datang. Sama seperti Nabi Abraham sebelum dia mendapatkan kenabian, umatnya pun menyembah berhala-berhala. Sama seperti itu. Misalnya apa tuh? Berhala apa gitu Pak? Allata, Uzza, dan juga Manat. Itu Iya. di dalam Al-Quran itu adalah sembahan-sembahan orang non-Islam sebelum Islam itu datang kemudian. Berarti seperti sama ya dengan 3 dewi yang sama dengan mitologi Hindu ya? Seperti itu ya Pak? Tidak seperti itu berpisah-pisah. Kalau di Hindu kan sama seperti Kristen. Di Hindu itu sama seperti Kristen, ada bapak, ada anak, ada roh. Kalau yang diterangkan di Al-Quran itu orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy pada masa itu menganggap bahwasanya Tuhan itu memiliki anak. Nah, diterangkan dalam Al-Quran, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhan yang paling besar. Afara'aitumul lata wal uzza. Maka apakah patut kamu wahai orang-orang kafir menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza wa Manat tsalitsatul ukhra, dan Manat
yang ketiga yang kemudian sebagai anak perempuan Tuhan. Alakumuz zakaru walahul unsa. Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Tilka idzan qismatun diza. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. In hiya illa asma'u sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang dan nenek moyang kamu mengada-adakan. Tuhan Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembah yang ketiga itu. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Kata Allah, walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Amlil insani ma tamanna. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Falillahil akhiratu wal ula. Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Ini orang-orang kafir pada masa itu menganggap bahwasanya Tuhan itu adalah yang tadi yang dikatakan Al-Quran. Tapi Allah mengatakan sungguh itu adalah sesuatu yang tidak benar. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Kenapa mereka masih menyembah tiga dewa, tiga berhala tersebut? Demikian. Masih boleh nggak nanya, Pak? Boleh, silakan. Boleh. Oke, terima kasih, Pak. Batu hitam yang paling maksudnya apa ini, Pak? Batu hitam yang paling menarik untuk diperhatikan adalah para tuhan-tuhan perempuan yang dipuja-puja, yang disembah kaum Itu apa pagam di seluruh dunia. Itu maksudnya apa ya, Pak ya? Iya, artinya paganism itu menyembah batu. Ada batu berbentuk tugu, ada batu berbentuk manusia, ada batu berbentuk pohon, ada batu berbentuk binatang. Itu semuanya adalah berhala. Itu nggak boleh. Tuhan itu tidak serupa dengan benda. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Semua yang ada di antara langit dan bumi itu adalah ciptaan, itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu yang mengadakan segala sesuatunya, yang kami sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Sementara batu ya batu. Gitu. Jadi seperti ini Pak, batu benda hitam terakhir adalah batu hitam yang dinamakan Hajar Aswad di Mekah. Katanya batu dari surga, mampu dulu hati pengikutnya. Ya. Jadi batu Hajar Aswad itu batu dari surga. Batu yang tadinya putih, tetapi karena sudah sering disentuh oleh manusia maka batu itu menjadi hitam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian sama ketika mempraktekkan Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Barang siapa yang menyentuh batu bara ini dengan mulutnya, maka dosanya akan diampuni. Coba Anda baca kemudian di Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Itu sama tuh. Jadi batu Hajar Aswad itu hanya batu yang barang siapa kemudian berusaha dengan ikhlas, ridha untuk menjalankan perjalanan ziarah ke sana, lalu menyentuhnya atau menciumnya, maka dosa-dosanya dihapuskan. Tapi yang menghapuskan bukan batunya, yang menghapuskan adalah upaya, pahala mereka, amalan mereka, pengorbanan mereka, keikhlasan dan keridaan mereka mengikuti perintah Tuhan. Itu yang menghapuskan dosa. Sama seperti orang yang berpuasa, sama seperti orang yang membuang batu duri di jalan, sama seperti orang yang berimpak, bersedekah. Bukan duitnya yang mengampuni dosa, tetapi upaya untuk melakukan itu yang menghapus dosa. Bukan durinya yang menghapuskan dosa, tetapi upaya untuk membuang itulah yang membuatkan dosa itu terbuang, terhilang, tertebus. Sama seperti di dalam Keluaran 29 nomor 14. Bakarlah tai sapi itu, karena dengan membakar tai sapi itu dosamu akan dihapuskan. Artinya apakah tai sapi itu yang menghapus dosa? Bukan. Yang menghapus dosa itu adalah upaya mentaati perintah membakar tai sapi. Seperti itu, Bu, silakan.
Ada Ya lagi? oke lah Pak, terima kasih lah. Sama-sama Ibu Ani. Ya, yang Semoga penting sehat ya selalu. kita saling, tapi kita mah janganlah saling menghujat namanya kepercayaan ya Pak. Beda pemahaman Iya. kita ya. Iya. Yang penting kita ajarkan ya gimana pemahaman kita tentang agama kita. Mari kita ajarkan ke keturunan kita biar mereka itu Betul. lebih tahu, biarkanlah kami sebagai pengikut Kristus. Kalau orang Bapak tidak memahami, biarkan kami memahaminya ya Bapak ya. Oke, terima kasih. Iya. Saya Salam juga damai punya semuanya. pesan, Bu. Saya juga punya pesan, kalau kita punya agama itu harus betul-betul bersumber dari sumbernya. Jadi kitab suci kita itu harus betul-betul sesuai dengan aslinya. Jangan nyamar-nyamar ke agama lain. Seperti Al-Quran. Al-Quran tetap eksis seperti Al-Quran. Dari sejak Al-Quran diwahyukan, Al-Quran itu tetap Al-Quran. Tapi kalau di kitab ibu, mohon maaf nih, tadinya dituliskan dalam bentuk Yunani. Di situ tidak ada kata Alkitab, di situ tidak ada kata Allah, tidak ada kata Injil, tidak ada kata Nabi, tidak ada kata Rasul, tidak ada kata iman, tidak ada kata awal, tidak ada kata akhir, tidak ada kata malaikat, tidak ada kata Allah, tidak ada kata wahyu. Tapi sekarang kok ada semua itu. Ini agama apa ini, Bu? Iya, oke. Iya, jadi Saya tahu, saran Pak. saya Juga kalau mau gini, Pak. beragama dengan baik, maka harus Iya. kembali kepada asalnya, asal usulnya. Jangan nyamar-nyamar. Kalau yang nyamar itu biasanya hanya iblis, Ibu. Iya, Gitu, biarlah Ibu. Pak Iya, ya. silakan. Karena kita Iya. tahu memang kalau mau meniru pun dibilang Bapak, oke itu pemahaman Bapak. Mau Iya, iya. Alkitab Bapak bilang mencontoh-contoh mengambil dari Al-Quran itu kan pemahaman Bapak. Yang Oh, bukan penting kami pemahaman, itu fakta, memahami. Ibu. Bedakan Iya, dengan karena fakta kami dengan tahu pemahaman. Injil, Itu fakta. Injil itu abad pertama, itulah. Oh, tidak ada kata Injil di abad pertama, Ibu. Iya. Iya, itu kan Jangan kata salah. Bapak. Kata Iya. Injil Ya itu udahlah. hanya diambil dari Karena Al-Quran, Kita tahu Ibu. Injil itu abad pertama. Jadi Oh, enggak ada, kalau itu mau pembohong itu penipuan, itu aslinya, ajaran setan. Ajaran Abad setan pertama. aja yang mengajarkan kata Injil itu ada di abad pertama, itu ajaran setan, Bu. Udahlah. Oke Iya. lah Pak ya, selamat lah. Iya. Oh. Jadi lain kali kalau mau jadi pencuri, jadilah pencuri yang baik ya, Bu, yang sampai ketuannya, yang pemiliknya tidak bisa tahu. Kalau Oke, masih itulah, ketahuan itu kayak begini kan saya malu, tidak Bu. bisa Iya. menghambat Bapak mau bilang pencuri karena aku tahu Injil abad pertama. Oke Pak, terima Oh kasih. iya, silakan Anda berhayal sampai ke neraka, Bu. Silakan Bu Ani, pintu ada di sebelah kiri. Silakan berhayal sampai ke neraka bahwa Injil ada di ayat di abad pertama. Silakan ya. Karena kata Injil itu hanya muncul di Al-Quran, di Bible itu tak ada kata Injil. Diam. Assalamualaikum Udah pergi warahmatullahi disuruh diam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Daman ini. Iya benar. Iya. Anak yang hilang ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Daman ini anak yang hilang. Saya banyak belajar dari uraian beliau. Iya. Alhamdulillah. Oke. Masih muda, ilmunya luar biasa. Selamat Subhanallah. siang. Ilmu logikanya Shalom. itu tiada Elohim tanding. semuanya. Shalom. Angkat tangan saya, Bang. Oke. Saya pelajari uraian beliau baru-baru ini. Dia buka kamera, catatan saya 2 lembar. Hebat, lanjutkan Dinda. Masya Allah, umat ini butuh anak-anak muda seperti antum ini, Masya Allah. Selamat siang Luar semuanya. biasa. Shalom. Bentar dulu ya si Nova, aku sapa dulu ini si Johan agama apa? Johan selamat siang, agama apa? Kristen ya? Iya. Oke lanjut. Enggak, aku mau bilang aja beda kali bahasa orang bermoral sama enggak. Tadi Bu Ani itu ngomongnya merendah, tiba-tiba ini si Kodok Zuma bilangnya ajaran iblis bla bla, ngejek kali. Padahal yang tertulis untukmu agamamu dan untukku agamaku itu di Al-Quran. Curhat. Tapi malah si Kodok Justru Zuma karena ini itu, yang kalau agamamu ngejek-ngejek agamamu agama aja, lain. jangan masuk ke agama Kan orang. jadinya Islam yang sesat. Umat Islam itu tidak bisa ditipu dengan berlembut-lembut. Iya Pak ya, kita ini agama ini ya. Oh nenek lu kiper. Agama penjajah memang kayak gitu. Warisan penjajah gitu, cantik-cantik di depan. Enak kali. Woi Satpam, dengar ya. Dengar ya Satpam. Balua turun kau. Turun kau monyet. Tunggu. Dut. Tidak Jadi tahu turunin, Bang. Tuhannya dibunuh satpam.
Udah Gila, ya. diturunin. Jadi ibu itu justru diwaraskan supaya kasihan dia, jangan masuk jebakan ajaran setan. Kan saya bicara sopannya, aku bicara. Iya kan? Kan dia mengatakan baik-baiknya ya Bu, ya Pak katanya. Ya pertanyaannya saja muatannya apa itu kira-kira muatannya, pertanyaannya. Bantulah dibahas, Azza Uzza, Allah Ta'ala dibahas. Itu muatannya apa kira-kira? Ini metode Islam itu gitu. Pakai lipstik, pakai gincu, pakai bedak, tapi begitu cuci muka ternyata berkumis. Itu aduh, jangan diajarin saya kalau Kristen. Jangan Udah diajarin. tahu ya, Akhi ya. Bang Supa jangan terlalu banyak tertawa ya. Allahu Akbar. Bang Jumar ini happy banget. Kayaknya habis dapat miliaran dia. Kok tahu? Tahu lah dari itunya. Ya, Yaudah, soalnya ayo, skinker Sinopah. saya yang minta semalam itu ada yang minta sampai 3.000 botol. Masya Allah. Masya Allah. Itu berarti ya pesan skincare itu yakin aku bang itu giginya kuning itu biar putih kan pakai Oh, iya, skincare. betul. Katanya untuk ini untuk dimakan untuk anak-anak didikannya Nah, mereka. Ya aduh. udahlah, silakan. Udah pula Ya, skincare selamat dimakan. siang semuanya. Aku udah lama nggak ngobrol ini. Tapi aku mau nonton Oh iya, aja silakan tadi, tapi Bang Yosi. dinaikin. Gini, Ya, di sini silakan kan saya Dinda lihat Daman, ada- saya rehat sebentar, ibadah dulu sebentar. Oh, Dinda Daman iya, atau iya, guru iya. saya yang sini, silakan. Silakan oke Dek, lah. silakan Akhi. Oke bang, oke ada Pade. Oh Oke. Pade makan nih Pade. Ada Bang Di Daman. sini, oke, Bu Darba, terima kasih. Sebenarnya saya mau nonton aja lagi makan dinaikin, tapi nggak apa-apa lah. Saya akan bertanya boleh ya? Sama kayaknya sini banyak guru Islam ini. Oke, pertanyaan saya gini loh. Quran itu yang katanya kitab-kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, benar tidak? Iya bang, betul. Berarti ini pertanyaan lama sebenarnya sih, cuma nggak pernah aku dapat jawaban yang pasti, yang lebih apa ya, yang ada dalilnya juga gitu. Yang Al-Quran itu bisa menjawab sesuai dengan apa yang ada tertulis dalam Quran itu sendiri. Begini bro Darman, apakah Al-Quran itu bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, di luar dari kitab-kitab di luar Quran itu sendiri, bro? Bisa tidak? Kalau Bisa, sangat kalau bisa. dikatakan Quran itu adalah kitab-kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Iya, jadi substansi pertanyaannya silakan. Pertanyaan saya, apakah di luar Quran, ya, Quran ini bisa menjawab pertanyaan yang ada dalam Quran? Itu aja dulu. Ya pasti bisa lah. Orang yang namanya Quran tidak ada yang namanya kontradiksi. Oke, pertanyaan saya gampang. Udah berapa kali pertanyaan saya ini saya tanyakan, tetapi nggak dapat jawaban Langsung yang. tanya abang. Iya, dengar dulu kan harus ada narasi bro supaya enak diskusinya gitu loh. Nggak apa-apa nanti abang bertanya dengan saya dalil satu di dalam Alkitab nanti saya jawab. Pertanyaan saya adalah begini loh. Abang percaya nggak bahwa Nabi Isa itu diangkat hidup-hidup? Percaya. Terus Oke. kenapa? Kalau ada ayat yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu mati, gimana? Mana? Yang ini. Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, benar? Ya nggak tahu. Pokoknya itu gimana? Apakah itu seperti bertentangan satu dengan yang lain dalilnya? Itu Udah, ada yang- hubungannya dengan penyalipan itu. Itulah dia. Nggak, boleh dong bawa satu ayat bang. Boleh bang. Mungkin saya belum tahu gitu. Boleh. Silakan. Nggak, aku tanya dulu. Seumpamanya ada dalil yang mengatakan dia mati, apakah itu bertentangan dengan yang diangkat hidup-hidup? Enggak lah. Berarti gini. Ketika Anda ingin menyamakan apa yang Anda pahami dengan yang saya pahami, itu sangat apa ya kita bilang, sangat salah pikir bagaimana tuh? Ibaratnya tuh gini, Ya, ketika Anda salah meneliti pikir. Al-Quran Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tanpa adanya keilmuan, dengan saya yang meneliti Al-Quran dengan semua standarisasi keilmuan Al-Quran, terus Anda ingin menyamakan, apakah saya bisa mengiyakan? Makanya kan saya bertanya, Anda kan lebih paham kayaknya nih Al-Quran.
Saya bertanya, apalagi sini ada guru besar Ardinsia kayaknya ini. Asik. Itu Tinggal yang bawa salahnya ayat kamu perbandingannya. memahami Quran pakai Bible. Salahnya di situ. Enggak, kok saya pakai Bible enggak? Ini pertanyaan. Iya, beberapa kan di kali. dalam di dalam kepercayaan Anda bahwa Yesus itu sudah mati disalib. Sementara Al-Qur'an tidak mengatakan itu. Lalu ayat yang kamu bawa, kamu cek dalam bahasa Arabnya. Kata ini apa namanya? Bentar Bang. Dengar Bang. Kata Ubah Suhaya itu katanya itu kata bentuk apa? Harus tahu, Bang. Nah, kalau tahu dari itu, ya kita nggak akan bingung. Nah, Ubah Suhaya dalam Nahwu Shorof itu disebut apa namanya? Kata bentuk akan datang gitu loh. Ya, fiilnya itu kalau nggak salah fiil mudhari ya Bang Daman ya. Iya, mudhara'ah. Nah, fiilnya itu fiil mudhari. Di mana kalau ada kata fiil mudhari itu arahnya ke masa depan, belum terjadi saat itu, begitu Bang. Makanya jangan memahami Al-Qur'an pakai terjemahan, nggak nyambung. Nggak bisa. Karena Al-Qur'an itu bahasa Arab, untuk memahaminya harus menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Begitu Bang. Oke, jadi gini bro, kalau memang tidak bisa diterjemahkan, tidak dipercaya dengan terjemahan bahasa Indonesia, gimana orang bisa mengerti? Gimana banyak orang akan percaya dengan Quran itu sendiri? Kan begitu. Gini Bang, Al-Qur'an turun untuk orang apa namanya itu? Turun Gini, untuk bro, orang kalau Arab kayak dengan bro bilang standarisasi tadi, bahasa memang Arab. berjalan harus dengan bahasa Arabnya. Emang ada orang Indonesia yang memang harus bahasa Arab terus dia mengerti, langsung nggak ada pakai bahasa Indonesia terjemahannya. Gimana dia mau mengerti? Orang yang hanya paham terjemahan tidak bisa mengkritik Al-Qur'an. Itu yang perlu Anda pahami. Orang yang hanya membaca terjemahan ya dibaca saja, nggak bisa untuk ngeritik, karena untuk mengkritik Al-Qur'an perlu namanya ilmu. Contoh nih, Anda nggak paham komputer, mau ngeritik komputer, Anda mouse nggak ngerti, ya kan, keyboard nggak ngerti, misalnya kan, wow, komputer itu salah, apa itu gunanya itu mouse itu, masa digeser-geser. Nah, ini contoh orang yang nggak ngerti gitu loh. Tapi kalau kita sudah paham komputer, oh mouse gunanya untuk ini, keyboard gunanya untuk ini. Jadi untuk mengkritik sesuatu harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak usah mengkritik, bos. Lah, gini loh Pak Sugi. Kenapa kita buka diskusi ini tentang debat agama? Yang harus ada yang harus dikritik, harus ada yang ditanya. Karena Nah, silakan Anda, kita nggak takut dikritik, tapi Ya. dengan ilmu dong. Iya, Kita kan nggak saya takut dikritik bertanya. Bang, tapi dengan ilmu, ayolah pakai ilmu kalau mau kritik. Iya kan saya bertanya. Tadi pertanyaan saya, kata si Bodarman, ya, itu Al-Quran bisa menjawab apa yang ditanyakan di dalam Al-Quran. Pertama saya tanya kan, apakah Nabi Isa itu diangkat hidup-hidup? Kan benar kata Daman, iya ada, katanya ada. Ini benar kan? Saya tunjukkan langsung aja Baru ya kan- perbedaannya nih. Bentar, Bang, dengar dulu Bang. Ini saya Belum tunjukkan selesai. langsung aja Bang. Bentar. Tolong dibesarkan Mbak Blokir biar nggak kepanjangan. Gini loh Pak. Bentar. Selesai. Nah, ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan biar Anda itu nggak bingung. Nah, ini kan Quran surah Maryam ayat 30 itu hampir sama dengan Quran surah Maryam ayat 15. Ini bunyinya sama nih ya. Wassalamun alayya wa yauma wulidtu wa yauma wulidda wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Nih, perhatikan kata yamutu. Kata yamutu ini sudah terjadi karena ini untuk Nabi Yahya. Nah, ini fiilnya fiil Mahdi ini. Sudah terjadi. Coba kita bandingkan di ayat 30-nya. Kalau tadi pakai yamutu, kalau di dalam ayat 30-nya perhatikan. Nah, gampang kok. Ini kalau orang paham ya. Nih. Ayat 33 ya kalau nggak salah, bentar. Nih ya. Wassalamun alayya wa yauma wulitu wa yauma amutu. Nah, beda amutu, beda sama yamutu. Beda. Nah, di sini ini fi'il mudhari ini. Artinya kata kerja akan datang. Sedangkan di ayat 15 pakai yamutu.
itu sudah terjadi pada Nabi Yahya. Kalau di sini belum terjadi. Jadi di ini fi'il mudhari', yang tadi fi'il madi, yang artinya apa? Sudah terjadi, ini belum terjadi. Gitu loh. Kalau kita umat Islam nggak bingung kok. Ya asal ngerti nahwu shorof nggak bingung. Nah kalau baca terjemahnya ya bingung kau. Kita nggak bingung. Nah itu udah, saya kira cukup deh. Oke. Kalau nggak bingung, sebenarnya saya belum sampai di situ ya Bang. Jadi sebenarnya jawab dulu pertanyaan saya tadi kan. Bro udah jawab katanya Nabi Isa ini diangkat hidup-hidup. Kan begitu. Betul. Terus pertanyaan saya selanjutnya, kalau ada Nabi Isa itu meninggal, apakah itu bertentangan dengan yang diangkat hidup-hidup kan gitu? Tidak bertentangan. Karena meninggalnya Nabi Isa itu nanti. Setelah kedatangannya yang kedua. Makanya tadi saya katakan kata amutu itu bentuk kata kerja yang akan datang. Jadi Nabi Isa belum mati. Kok nggak paham juga? Oke. Di dalam surat Maryam 33-34 kan? Itu udah saya baca tadi. Iya, situ kan tadi dijelaskan bahwa dia lahir, mati dan dibangkitkan kembali kan, dan naik ke surga. Sekarang jadi pertanyaannya di mana tertulis bahwa dia akan datang ke dunia ini buat apa gitu di dalam Al-Quran? Apa yang dia mau lakukan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 61? Baca. Ya baca aja Bang. Lah, gantian dong. Tadi Anda minta ayatnya, saya kasih. Sekarang kamu gantian. Baca. Enggak, Abang kan punya Quran situ, silahkan baca. Pertanyaan saya Abang kasih dalilnya kan begitu. Apa? Coba. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 61. Nah ini dia. Tapi lompat-lompat gitu nggak takut Bang, sakit. Wa innahu la ilmul lisaati fala tamtaruna biha fattabiun hada siratum mustaqim. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah berarti Nabi Isa itu nanti kedatangannya itu untuk tanda sebagai hari kiamat Bang. Nah untuk penjabarannya ada di hadis, di mana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa Nabi Isa itu nanti akan datang sebagai tanda hari kiamat. Terus dia akan menjadi hakim yang adil, membunuh babi, mematahkan salib, menghapus pajak. Jadi ada apanya keterangannya gitu Bang. Ya. Oke silakan loh, yang lainnya. Saya cukup sudah. Iya gini loh Bang. Kenapa di situ dijelaskan dalam hadis sedangkan tidak tertulis di dalam Al-Quran? Makanya saya tanya tadi apakah kalau ini bagian saya nih. Bentar iya. Apakah Al-Quran ini bisa menjawab tanpa bantuan dari buku-buku di luar Al-Quran? Di mana dalilnya di dalam Al-Quran bahwa dia akan datang membunuh babi dan mematahkan salib? Nah itu saya minta di dalam Al-Quran. Silakan. Oke. Kita harus tahu dulu mekanisme daripada Al-Quran. Nih bisa nih. Oke, coba dibesarkan. Kita udah keluarin papan tulis ajaib kita. Mana hostnya nih? Bisa nggak balik kamera? Nggak bisa balik kamera ya ternyata sini. Sekarang gini, metode Al-Quran, tahu nggak Bang? Enggak Bro, aku minta dalilnya. Udah terserah Anda deh. Mau paham mau nggak apa-apa. Yang penting umat Muslim masih banyak di bawah. Kebalik. Gini. Itulah nggak bisa balik kamera ya kalau bukan host ya. Ibaratnya gini ya. Udah kita cukup tahu aja Al-Quran. Bro, dan hadis Bro, ada metodenya. Dengar aja Bang, dengar. Anda bertanya, Anda nggak punya ilmu. Anda bisa dengarkan. Al-Quran metodenya karena itu di sini sasarannya bukan cuma Anda, tapi netizen yang di hadis bawah. itu metodenya tafsir. Tadi pertanyaan saya kan tinggal dijawab. Metodenya host ini mau dijawab Bang. Jangan bodoh deh di sini. Nah, enggak gini loh Pak Sugi, saya bukan bodoh, maksudnya bertanya saya kan dijawab dengan dalil. Di mana saya minta dalilnya? Mekanismenya Anda tahu. Kalau mekanismenya Anda tahu, saya selesaikan dulu fine, Pak Darman. Dengar dulu. Ini orang yang nggak butuh jawaban nih kayak gini. Ya udah dimur aja biar kita jelasin. Udah. Tunggu. Yos, dengerin. Dengerin. Pertanyaan kamu sudah kita jawab semuanya, tapi kamu nggak paham. Sekarang gini aja, biar cepet. Pengenmu gimana sekarang? Nah, pengennya itu gimana? Udah, lainnya diem. Aku cuma pengen tanya. Pengenmu gimana? Pengenmu? Kan aku minta apa yang saya narasikan tadi bahwa Al-Quran itu bisa menjawab
sesuai apa yang ada tertulis dalam Quran. Ya, oke, Pak terus. Sugi tadi bawa hadis kan, bahwa Nabi Isa ini datang untuk dia datang nanti jadi pertanda gitu kan. Terus bla 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 lah, bunuh babi. Wes langsung aja, pengenmu gimana Iya, sekarang? di mana? Maksudnya saya minta di mana di dalam Quran itu menjelaskan atau mencatat bahwa ada dalil memang Itu kan Nabi Isa pertanyaan. ini- Saya nggak tanya pertanyaan. Saya pengenmu apa sekarang? Iya, dengar. Inilah ini. Saya Kalau tanya bisa pengenmu, masih saya ada, nggak tanya kayaknya pertanyaanmu. dari dulu nih. Pertanyaan saya di mana? Saya nggak dalilnya pengen bahwa pertanyaanmu. Nabi Isa- Loh, wong ditanya pengenmu itu apa? Bro, saya naik di sini, dinaikin sini, kan saya untuk bertanya. Lah, Lu kalau naik, udah bertanya, gini. Sekarang saya nggak tanya pertanyaanmu, bro. Dengerin ya, dengerin dulu. gimana kau Dengerin nggak dulu. bertanya-pertanyaan Dengerin saya? dulu, Seharusnya dengerin kau dulu. jawab. Yang saya Kamu tanya, bisa jawab tidak? yang saya dulu. tanya, pengenmu Bentar, apa bentar. sekarang? Iya, sekarang saya bertanya sama kamu bisa jawab? Udah nggak dijawab, pertanyaan udah saya? selesai dijawab. Apa Terus pengenmu jawabannya? apa sekarang? Kan udah dijawab. Terus sekarang pengenmu apa? Kok pinginnya apa? Belum dijawab pertanyaan saya. Udah dijawab Pakai tadi, Al-Quran. udah. Di mana pakai Al-Quran dalilnya? Apa? Bahwa Yang Nabi Isa apa? Itu Hah? datang mematahkan salib dan membunuh babi. Oke, pertanyaannya, siapa yang mewajibkan Nabi Isa membunuh babi ada di Quran? Siapa yang mewajibkan? Lah nggak tahu tadi dibawakan sama hadis. Enggak, yang Saya mewajibkan tanya itu tadi siapa? kan dalam Al-Quran. Ya, enggak, dengerin. Yang mewajibkan itu siapa? Lah nggak tahu tuh. Ah, ya sudah, nggak ada kan? Oke, selesai. Tanya balik, Ustadz Sugi. Udah selesai? Ini sudah. Udah, kan? Ini biasanya. Lu kan udah kan? Lu nggak bisa jawab kan? Bilang Loh, kok nggak bisa jawab? Iya. Lah emang maksudnya kan bilang, gini, kalau nggak bisa pertanyaanmu- jawab, bilang aja. Dengerin, Nggak ada Yos, dalilnya kan gini. begitu. Gini Jangan Yos. premis lagi kayak dulu. Loh, Aduh. dengerin dulu. Kan gini. Tadi kan kamu udah bertanya dan udah dijawab. Kemudian setelah Jawabannya mana dengerin coba dulu, pertanyaan? weh, kau yang sopan lah. Dengerin dulu kalau ada orang ngomong kamu, itu. Kamu kan tadi baru naik terus ngerocos. Bunda Kamu Hesti, buat- tolong di mute Bunda. Udah diem dulu. Pertanyaan saya kamu Di mute. Udah diem dulu. Dengerin dulu. Kamu tadi udah dijawab, pertanyaanmu udah dijawab. Aku tanya pengenmu juga apa, kamu nggak ngomong. Sekarang udah Mana dijelaskan. Sekarang kan kamu Enggak, bertanya jangan nih kepada ngerocos, kita. di mana dalilnya? Kan kamu kan bertanya kepada kita di mana dalilnya di Quran, kan gitu. Nah, pertanyaan saya, pertanyaanmu itu siapa yang mewajibkan harus ada di Quran dalil itu? Siapa? Saya tanya siapa itu artinya subjek. Tolong kasih tahu saya satu subjek yang mewajibkan bahwasanya pertanyaanmu itu harus ada di Quran. Siapa? makanya nyimak Ardinsia. Siapa? Oh, ditanya siapa kok? Iya, subjeknya siapa? Dengar dulu. Kau dengar saya, masa saya dengar kamu terus? Tadi Subjeknya kamu ngomong, siapa? saya diam. Udah jawab Udah aja diam. subjeknya siapa? Diam dulu. Kamu nyimak makanya pertanyaan saya dari awal. Saya kan Aduh, ini orang. bertanya begini, kacau. Bro. Lah, lu dengar dulu dong. Kok kacau sih? Kamu mau dengar gak narasi saya? Udah dari tadi ngomong aja lu. Ah, Ya udah diam dulu. Gantian, gini loh. Jadi saya pertanyaan begini. dia itu berkembang. Dia kan tadi tanya, di mana dalilnya Nabi Isa itu akan datang kedua kali? Saya tunjukkan. enggak, Nah, tadi sudah- tanya sudah kontradiksi. selesai sebenarnya. Tadi tanya Itu sudah kontradiksi selesai. Quran Sugi. Ya, tadi. sudah selesai. Sekarang kamu gantian ditanya, berani enggak? Kalau Berani, kamu bisa berani. jawab, Apa, saya apa, akan gini? ngesot 100 kilo. Ya, Berani oke, ditanya enggak? berarti saya yang tanya Tapi nanti. dengar dulu pertanyaan Saya yang tanya. kan sama Loh, Bro, kamu Bro tadi Daman ini. 3 Dengar pertanyaan loh. Pertama, apakah pertentangan antara Isa diangkat dengan Isa mati? Kita jawab selesai. Oke. Ya kan? Anda tanya lagi. Di mana buktinya Al-Quran Nabi Isa akan turun? Sudah kita jawab. Nah, Anda Pak berkembang Sugi. terus. Host, Sekarang jadikan gantian saya tanya. moderator. Pak Sugi dengar dulu. Bunda Hesti, Gantian jadikan tanya, saya kalau enggak moderator, Bunda turun aja. Hesti. Kalau enggak berani ditanya turun aja. Kok Ya, Enggak, kalau jangan berani jangan ditanya, diturunkan turun dulu. aja, Kita turun aja. permalukan dulu, Pak D. Ya, Eman. silakan. Kita permalukan dulu. Tadi si Silakan. Ardinsia naik dia nggak nyimak. Udah. Tadi berapa pertanyaan, Pak De? Dia? 3 ya? 3, baik. Kita catat Kan main 3. gini. Kita Aku belum catat 3, oke? 3 Aduh. pertanyaan dari Yosi. Aku belum Sekarang selesai Ardinsia. Kamu ya udah belum- berarti pertanyaan kamu keempat ya. Nyimak dulu makanya Oke, pertanyaan nyimak. keempat ya. Oke, sepakat? Aduh, kok pertanyaan keempat ini? Udah Makanya kan nyimak bener kan? narasi. Saya bernarasi dulu baru bertanya. Kan udah pertanyaan paham, keempat sekarang. Ardinsia begini dari dulu. Ardinsia, Ini jurus- Ardiansah. Iya. Oh. Jurusnya pasti di mute.
Kan gitu. Ya Terus, udah, sekarang kan udah pertanyaan ketiga, sekarang pertanyaan keempat. Nanti kita akan tanya 4 pertanyaan. Ayo, silakan. Kau mau bertanya apa yang sekali lagi? diam dulu, saya jelasin lagi dari awal. Oke. Saya nasi lagi. Oke, baru ya kau oke. terima. Oke, silakan, Mute silakan. dong, jangan di mute dong. Iya, silakan, silakan. Lagi. Silakan. Ini mulai lagi jurus mute ini. Enggak, aku nggak mute. Aku nggak mute aku. Aduh, parah lu. Ini gini bro. Dengar ya, Ini nasi pertanyaan saya, keempat ya. Sepakat dulu kita. Host yang mute, host yang mute. Oke, host yang mute. gimana Oke, sih nih ini host pertanyaan keempat ya. Oke, pertanyaan keempat. Silakan. Kamu naikin saya terus kamu mainkan saya. Cepetan, Bentar dulu. cepetan, Bentar cepetan. dulu. Ah, banyak cakep lu ada, gue mute. Banyak cakep lu. Lah gimana kan namanya diskusi. Gimana sih bro? Ya kalau kau banyak cakep langsung nanya, gak usah curhat. Oke, siap dia. Makanya diam, yang lain jangan dipotong-potong. Ini loh bro Arinsyah. Pertanyaan saya tadi begini, apakah Al-Quran itu bisa menjawab dirinya sendiri atau menjawab dalam Al-Quran itu sendiri dengan pertanyaan yang ada? Itu udah terjawab belum itu? Itu udah terjawab belum? Belum, dengar dulu. Loh, apakah berarti kupingnya Al-Quran? budek. Oh, berarti kupingnya budek. Enggak, Berarti soalnya kupingnya budek. Bro Sugi bahwa Dia tadi hadis- nanya, Dulu. ya kan? Pade bukan budak tapi tungki. Ya, jadi Dengar gini, dulu, Pak Sugi dia tadi bawa- bertanya bawa kan, hadis. apakah Kan saya bilang- Al-Quran bisa menjawab dirinya sendiri? Iya, saya bilang. Ketika dia bertanya tentang kontradiksi, apakah Isa mati atau tidak, dijawab oleh Quran. Ya kan? Quran menjawab langsung. Di dalam surah Maryam ayat 33, saya korelasikan dengan Maryam ayat 15. Di ayat 15, di situ ada kata yub'asu. Yamutu. Artinya itu kata kerja bentuk lampau atau dalam bahasa Arab fi'il mahdi. Nah, di ayat 33-nya itu pakai amutu yang artinya fi'il mudhari, kata kerja akan datang. Jadi nggak ada kontradiksi. Nabi Isa tidak mati, nanti dia mati pada waktu turun kedua kalinya. Lah, lalu Anda bertanya, di mana dalam Al-Qur'an Nabi Isa akan datang? Saya kasih ayatnya Az-Zukhruf ayat 61. Nabi Isa sebagai pertanda akan datangnya kiamat. Dijawab oleh Quran, apalagi? Masih nggak dijawab, berarti kupingmu budak. Bukan budak, Pade tungki, pade bukan budak. Budek ini Yosi ini kacau Bawakan ini. hadis tadi bahwa dia datang Dibawakan hadis itu untuk keterangan surah Az-Zukhruf. Yang kamu tanyakan, ingat yang kamu tanyakan, apakah di dalam Al-Quran ada keterangan Nabi Isa akan datang? Ya. Az-Zukhruf ayat 61, bantah aja itu dulu. Az-Zukhruf ayat 61 Anda bantah, bisa enggak? Tadi dengar dulu Bang Sugi. Nih, Az-Zukhruf ayat 61 kamu bantah bahwa ayat itu tidak menerangkan Nabi Isa akan datang. Silakan bantah. Nah, makanya nyimak Bantah. dulu pertanyaan saya. Tadi kan saya Kau nggak ada ilmu, banyak bacot loh. Nggak ada ilmu, Yosi. udahlah lah, Mbak baca Nggak ada doang, ilmu. turunin lah. Sekarang- Nggak ada sekarang- ilmu, nggak ada guna. Nggak pakai hadis. Makanya saya setuju Kamu dengan pakai apa yang hadis. dikatakan Yesus, Bang Ardiansah. Jangan Gimana dia melemparkan datang? mutiara kepada anjing dan babi, karena hanya akan diinjak-injak saja. Gimana? Pakai ayat itu. Jangan Gimana melemparkan datang mutiara kepada anjing mematakan dan salib. babi. Al-Quran itu adalah mutiara, Al-Quran itu adalah barang kudus. Lalu kita lemparkan kepada Yoshinoya yang adalah anjing dan babi. Nggak masuk, Zuki. nggak masuk, nggak bisa, Pade, nggak bisa. Pade, Nggak bisa. Pade Zuki, Pade tahu nggak aku punya pembantu di Apa sini? tuh? Aku punya pembantu loh di sini, tahu nggak? Aku punya pembantu di sini yang notabene dia nurut kalau kita suruh-suruh. Coba Yosi, Hah? Yosi, nah kan? Baru juga mau aku Memang. suruh anu. Ya, benar yang dikatakan Yesus itu. Jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Apapun yang kau kasihkan akan diinjek-injek. Nah, itu di Matius 7 ayat 6 itu kan. Jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada babi. Jangan melemparkan mutiaramu kepada anjing, karena hanya akan diinjak-injak saja dan berbalik mengoyakmu. Nah, betul enggak tadi yang dia lakukan tuh? Sudah Betul. dijawab. Apakah Al-Quran terjadi pertentangan antara Yesus tidak mati dan Yesus mati? Oh, tidak, saya bilang. Ayatnya jelas. Ya kalau karena memang di dia dalam sengaja nggak Ya. butuh jawaban, Pak De. nggak butuh jawaban, oh namanya juga anjing babi. Mana butuh jawaban? Lanjut Pak De, lanjut Pak De.
Iya, nggak butuh jawaban anjing babi. Jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada babi. Jangan melemparkan mutiaramu kepada anjing, karena hanya akan diinjak-injak saja. Apapun jawaban kita, nggak mereka terima. Nggak mereka terima. Itu sudah jadi ciri khas Oten, karena bagi Yesus mereka memang anjing. Di mana itu? Di dalam Matius 15 ayat 26. Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Dalam bahasa Yunaninya kunarion. Jangan melemparkan roti kepada anjing. Nah, itu dia. Mampus deh lu. Kalau kita ajak alu sudah baik-baik nggak mau, ya udah hajar terus. Nggak usah kasih kesempatan orang kayak gitu tuh, percuma. Ya ngapain Bang sih Daman? lagi si Yosi itu kok apa stres gitu sekarang? Dulu perasaan stresnya nggak banyak deh, sekarang kok stresnya makin banyak ya? Iya, Oke, selama dia alhamdulillah. nyembah anak orang, bukannya semakin pintar semakin gila. Karena yang nyembah anak orang itu orang-orang gila. Coba Anda baca di Markus 5 itu, atau di dalam Lukas 8 ayat 28 itu dibaca itu. Semakin nyembah anak orang semakin stres. Serupa setan, Mbah. Bang Daman, Oke. silakan Iya. itu menerangkan tentang hadis tadi, Bang Daman. Kita butuh Bang Daman. Oke, siap. Kita gini. Setelah kita tahu mekanisme Al-Quran, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya terlalu mudah untuk dijawab. Karena ibaratnya itu gini. Pertama dari Bang salamun Daman, alayya. Bang Daman, Hah? Bang Ini Daman kebalik ya? bisa, Bang Daman, Kebalik ya? Bang Daman. Iya, Bang Daman bisa pakai kamera belakang nggak? Kamera belakang aja. Nggak nampak bagaimana cara saya menjelaskan, kan saya nggak nampak layarnya itu gitu. Oh gitu. Iya sih memang. Ya, tapi nggak apa-apa. Enggak, kalau kamera belakang nampak, cuman abangnya nggak Nggak bisa melihat kebalik, ya? kami lihat abang. Kalau kamera belakang. Ibaratnya ngebalik ini yang bikin capek. Tapi gini aja, insya Allah semua paham. Kalau kita kita coba dulu ya. Pertama gini, pertanyaan dia yang pertama ya. Dia tanya, ada satu ayat Maryam 33, salamun alayya yauma ulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Sekarang kita meninjau dari dua kalimat. Pertama, ada ulitu. Ada ulitu. Sekarang yang kedua ada amutu. Betul. Nah, sekarang kalau kita meninjau, sekarang gini ya, kata-kata dalam bahasa Indonesia, setiap pekerjaan itu pasti ada zaman kapan dilakukan. Contoh, misalnya saya makan, ya. Namun di dalam bahasa Indonesia, bedanya kenapa Allah memilih bahasa Arab untuk kemudian menjadi bahasa penjelas? Karena bahasa-bahasa yang lain tidak bisa mencakupi seperti bahasa Arab. Mana contoh? Kata-kata makan dalam bahasa Indonesia itu tidak akan ada peninjauan secara kapan waktunya. Tapi kalau bahasa Arab ada, contoh. Pekerjaan makan ini bisa jadi sudah makan, bisa jadi mau makan, bisa jadi bisa jadi lagi makan. Kalau dalam bahasa Arab mengenal dengan kata-kata madhi, mudhari, dan hal. Arti hal adalah waktu-waktu itu. Sekarang gini, ulid itu adalah kata-kata diambil daripada kata walada, waladu, waladat, waladata, waladna, walata, walatuma, walatum, walatu, ulitu ini mengandung kata ana. Untuk menunjukkan bahwa kata ini sudah lampau. Artinya, ketika kamu ngomong kepada orang, aku tadi kan udah makan. Itu menunjukkan apa? Apakah ini yang bakal terjadi? Bukan, ini telah terjadi. Berarti satu konfirmasi daripada Nabi Isa, ya Allah, aku telah dilahirkan. Maka berikan salamun untuk wulitu, untuk kelahiranku. Selanjutnya, amutu, karena Nabi Isa tahu dia belum mati. Jadi ini mengandung daripada kata-kata dari kata yamutu, yamutani, yamutuna, tamutu, tamutani, yamutna, amutu. Mengandung kata ana yang faedahnya itu mudaraah. Arti mudaraah yang akan datang, di mana Nabi Isa sebagai nggak pernah mengingkari dirinya sebagai manusia yang kemudian nanti dia akan mati. Ingat, akan mati dengan maksud telah mati itu beda. Makanya kata-kata kayak kita meninjau Al-Quran ini tidak turun di Ciamis, tapi turun di Arab. Otomatis segala kaedah di dalam bahasa Arab mengikuti kaedah bahasa Arab. Makanya saat kita cross check di kata-kata salamun alayya, kok ini wulitu dengan fi'il madi, kok ini amutu dengan fi'il mudhari. Justru itu menjadi penjelas bahwa Nabi Isa memang benar pernah dilahirkan. Namun Nabi Isa di dalam dunia belum pernah dimatikan karena akan sifatnya. Arti akan segala sesuatu yang belum terjadi tapi akan terjadi. Begitu juga ketika Nabi Isa mengatakan uba'asu, di mana suatu saat Nabi Isa
dicabut nyawanya oleh Allah di alam penghakiman Suhaya, di mana Allah akan menghidupkan kembali Nabi Isa. Sekarang pertanyaan kedua, kenapa sih Al-Quran butuh hadis? Nah, itu penting tuh. Itu paling penting tuh. Metode Al-Quran yang kemudian di dalam Al-Furqan di ayat 33, di mana Al-Quran ini dia turun untuk kemudian dibaca secara tartila, ya, dibaca secara tartila. Dia metodenya itu tafsil. Metode daripada hadis adalah ijmal. Apa perbedaan? Metode tafsir, metode ijmal untuk Al-Quran ini ijmal, Al-Quran ijmal. Metode ijmal ini adalah metode pokok namanya. Substansi doang. Metode ijmal, metode rinci. Nah, maksudnya sekarang gini, pemahaman secara bahasa Indonesia. Ketika Bunda Hesti ngomong, untuk membuat kari, Anda butuh bawang putih, daun sop, bumbu untuk buat kari, cabai sama garam. Ini metode pokok namanya ijmal. Ini namanya ijmal. Artinya apakah? Apakah pembicaraan Bunda Hesti terhadap kari ini tidak sempurna? Tetap sempurna. Namun metode yang disampaikan oleh Bunda Hesti secara pokok, bukan secara rinci. Kalau secara rinci, nanti kamu beli bawang putih, cari yang daunnya kayak gini, daun sop yang muda. Cari cabai, beli aja 2 kilo. 2 kilo cari yang dia batangnya itu agak muda. Itu namanya metode rinci. Maka saat kita meninjau daripada mekanisme Al-Quran, ada Allah sebagai sang sumber utama daripada kalamullah, yang selanjutnya ada nabi yang kemudian diberi mandat oleh Allah untuk menjelaskan maksud Allah. Maka metode Allah tadi metode pokok agar kemudian umatnya bisa membaca, bisa menghafal, bisa apapun. Kalau seandainya metode Al-Quran rinci, 3 perpustakaan isinya Al-Quran semua, maka nggak ada penghafal, nggak ada penjaga, nggak ada orang yang mau mempelajari Al-Quran. Karena apa? Terlalu panjang, tidak mukhtasar namanya. Akan tetapi, karena Allah pengen ayat Allah itu masuk ke dalam hati-hati manusia, maka Allah menurunkan dalam metode pokok. Nah, tugas si mandat ataupun orang yang menyampaikan maksud Allah menjelaskan secara rinci. Kalau di dalam bahasa kita itu manusia, ada yang namanya tesis daripada Bang Ardi. Yang di Bang Ardi misalnya, saya meneliti punyanya Bang Ardi. Maka untuk saya ini ijmal, tesisnya Bang Ardi. Yang kemudian saya presentasikan secara mujmal ataupun secara tafsili. Yang kemudian saya menjelaskan apa maksud daripada Bang Ardi. Paham maksudnya? Itu metode ijmal daripada Al-Quran. Jadi butuh hadis, kenapa? Karena kalau Al-Quran dibahas secara rinci, maka umat Islam untuk bawa Al-Quran wajib punya 3 tronton. 3 tronton isinya Al-Quran semua, kemana-mana. Bawalah Al-Quranmu ke masjid, dia bawa tronton 3 biji. Karena apa? Isinya Al-Quran yang rinci. Akan tetapi Al-Quran metodenya pokok, biar kemudian masuk ke dalam hati manusia. Paham ya? InsyaAllah ta'ala seperti itu. Masya Allah, luar biasa ini memang. Keren. Ustadz Oji, luar biasa. Masya Allah. Jadi dapat kita simpulkan apa yang dikatakan Bang Daman tadi, Al-Quran itu tidak boros kata-kata, simple, logik, dan dapat dimengerti. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menggunakan akal sehatnya. Beda dengan Bible, panjang, lebar, tapi amburadul. Iya kan? Coba kalau kita lihat kisah Nuh, wah kayaknya spektakuler itu. Tetapi begitu kita kritisi, hancur lebur. Ini saya kasih contoh ya, kisah Nuh. Di dalam Bible itu, di kitab Kejadian 6-7. Di situ dikatakan panjangnya Bahtera Nuh itu 300 kaki. Kita bikinlah 150 meter deh. Tingginya berapa ya? 50 kaki. Taruhlah 30 kaki. Taruh kita bikin 15 meter. Lebarnya 150 kaki. Lebarnya 50 kaki ya. Taruh 25 meter. Nah, barang yang sebesar itu ya, apakah bisa memuat seluruh makhluk yang ada di bumi ini? Spesies hewan tuh ada 8 juta ya. Ada 8 juta spesies hewan. Kalau setiap hewan membawa 1 pasang, maka setidaknya ada 16 juta ekor hewan masuk ke dalam Bahtera Nuh. Nah, di mana kenanya ini? Di situ dikatakan semua di bumi ini
ya terendam air selama 120 hari. Maka matilah semuanya, termasuk hewan, manusia, semuanya mati. Yang tinggal hanyalah yang di Bahtera Nuh. Sekarang kalau memang itu pernah terjadi, seluruh dunia terendam oleh air dan semua binatang itu mati, pertanyaan saya, dari mana jutaan spesies itu asalnya? Karena kalau Bahtera Nuh nggak mungkin memuat seluruh hewan yang ada, nggak mungkin. Paling cuma berapa ratus ekor. Nah pertanyaannya, dari mana jutaan spesies hewan yang ada saat ini? Apakah bekicot itu migrasi dari Irak, dari Irak sana sampai ke Indonesia, lewat padang pasir, berjalan pelan, bisa begitu? Padahal bekicot ini adalah hewan yang tidak tahan panas. Apakah dia mampu melintasi padang pasir yang ribuan kilo? Nah ini contoh-contoh cerita panjang, lebar, runut, tapi isinya gabrul. Al-Quran tidak begitu. Al-Quran singkat, padat, tidak boros kata-kata, dan dapat dimengerti, masuk akal kita. Masya Allah. Allahu Akbar. Lanjut Bang. Mana ini kok pada diem? Lanjut Mas Ugi, lanjut. Santai, Pade. Tapi Oke. luar biasa loh, barusan penjelasannya M3 Official luar biasa loh. Saya kaget loh, ternyata bisa jelasin rinci gitu. Ya. Daman. Oh, Bang Daman. Oh, sorry Bang Daman. Lanjut. Wah, Ji, lu disepelein, Ji. Wah, kalau gua gitu, Ji, gua pecahin piring gua, Ji. Oh, Ji nggak kemana-mana kena di grup WA kena di sini kena. Ji, kalau gua tuh, Ji, piring gua pecahin, Ji. Telusin. Aku lagi Oke, di teman. Bang Oji sabar. Oke Nggak ya, apa-apa, teman-teman, dosa gue Yesus. berkurang, ya kan, dosa gue berkurang. Emang lu punya dosa, Ji? Enggak, gue kan udah ditebus. Dosa lu kan udah ditebus, Ji. Yoi. Lu udah enak. Ayo, pasien selanjutnya. Nah, Yang Ayo Bang Kristen. Daman, kajian Bang Daman, mancing-mancing Bang Daman. Mancing juga. kan di Cuman ini apa namanya itu kalau ada ini orang Kristen boleh lah. Nah, tapi sebelum itu Saya nggak bisa ada ngomong yang kalau nggak ada oten. Oh, iya juga betul. Nah, Apa-apa kajian aja kan kita kalau kajian pakai data kan nggak monolog kalau pakai data. oke. Tapi bentar lagi ngisi ulang spidol nih bentar. Oke, pasien selanjutnya silakan naik dan dimohon pasiennya jangan kabur-kaburannya karena resepnya nggak sempat dibikin. Tapi tadi buat pasien yang kabur, resepnya minum Kalpanax 1 hari 3 kali sehari dan pil anjing minum sehari sekali. Oke, yang pasien kabur tadi ya, tolong diminum Tuh, ya. di bawah katanya, ayo tim bekicot naik katanya migrasi. Saya nggak kebayang kalau ada bekicot migrasi dari Irak ya kan, ada kanguru migrasi dari Irak loncat sampai ke Australia. Kita Ada ini ide, gabrul melulu. Gimana pula dengan cacing ya kan? Kan semuanya mati, semua makhluk mati gitu ya kan. Gimana cacing bisa sampai ke Indonesia ya? Belum lagi coro ya kan? Binatang-binatang yang lemah. Tadi kan ke bawah air, kedorong sama air. Aduh, parah. Mati kok, semuanya mati kok. Udah nggak ada air lagi lah. Orang airnya udah surut. Jadi hewan itu turun dari Bahtera Nuh ya kan? Migrasi ke Indonesia dia ngek bekicot. Berapa tahun ya? Berapa tahun nyampenya kalau begitu? Parah. Enggak, yang jadi masalah itu kan, Pasien selanjutnya. yang jadi masalah itu kan gini, di dunia ini kan kita tahu ada jutaan spesies itu. Seperti yang saya katakan tadi, kalau tidak salah itu ada 8 juta spesies hewan. Nah, kapalnya Nabi Nuh yang sebesar itu, yang setengah lapangan bola, kira-kira
apakah memuat seluruh binatang yang ada di dunia? Satu pasang, setiap satu spesies satu pasang, karena di situ dikatakan ambillah satu pasang kan. Nah kira-kira muat jutaan hewan di kapal itu? Enggak muat. Nah kalau enggak muat, apakah Tuhan mengadakan penciptaan baru? Kan enggak ada dalilnya. Salah satu solusinya yaitu cuma migrasi. Bekicot migrasi ke Indonesia, migrasi ke Afrika, tapi cuma sepasang. Kalau sudah ke Indonesia, yang ke Afrika yang mana? Yang ke Australia yang mana? Terus mereka pakai paspor apa? Aduh, parah. Panjang, lebar, nerangkan, tapi bullshit. Nah, itu. Coba Al-Quran tunjukkan deh yang bullshit mana. Karena Al-Quran ketika cerita tentang kisah Nabi Nuh, banjir Nabi Nuh, itu tidak melanda seluruh dunia. Hanya melanda kaumnya Nuh saja. Nah, jadi Al-Quran nggak ada kontradiksinya. Pokoknya apapun yang diceritakan Bible pasti kontradiksi, pasti. Tentang Nabi Adam misalnya, malah di situ Tuhannya yang bohong, iblisnya yang benar. Coba kata Tuhan, kamu akan mati pada saat hari memakannya. Kata iblis apa? Kamu tidak akan mati, melainkan Allah mengetahui bahwa matamu akan terbuka dan engkau mengetahui yang baik yang jahat seperti Allah. Nah ini dibenarkan. Faktanya juga menunjukkan setelah Adam makan buah itu matanya terbuka. Tuhannya di dalam kitab Kejadian 3 ayat 22 mengatakan, sesungguhnya manusia sudah menjadi salah satu dari kita, mengetahui yang baik dan yang jahat. Maka jangan lagi tangannya dibiarkan mengulurkan pada buah yang berisi kehidupan kekal, supaya tidak hidup kekal seperti kita. Jadi yang dikatakan iblis, ular, benar. Kamu tidak akan mati. Nah, ternyata tidak mati. Lalu Kristen gini, oh mati di situ itu, maksudnya begini, mati rohani. Kalau mati rohani di kitab Kejadian 4, kenapa Hawa mengatakan aku melahirkan atas pertolongan Tuhan? Mati rohani artinya berpisah dengan Tuhan. Kalau memang benar-benar berpisah dengan Tuhan, kenapa Adam dan Hawa masih dibikinkan baju? Ya kan? Masih dapat pertolongan. Di Kejadian 5 nanti Tuhan masih memberkati mereka. Berarti nggak mati rohani. Nah alasannya lagi, satu hari bagi Tuhan itu 1000 tahun. Ya kan? Jadi Adam itu tetap mati di hari itu 1000 tahun. Nah kalau mati seperti itu namanya mati menua. Bukan mati karena makan buah. Orang bisa dikatakan mati diracun kalau minum racun langsung mati. Tapi kalau 4 tahun kemudian baru mati, itu tidak bisa dikatakan mati diracun. Nah sementara di situ ancamannya kamu akan mati pada saat hari memakannya. Matinya 960 tahun kemudian. Apa bisa dikatakan itu mati karena makan buah? Nggak bisa. Orang kecelakaan dikatakan mati kecelakaan kalau ditabrak mobil langsung mati. Tapi kalau setahun kemudian dia baru mati, nggak bisa dikatakan mati kecelakaan, nggak bisa. Jadi dari sini Tuhan bohong, ya kan, membohongi Adam. Tuhan membohongi Adam, kamu akan mati tapi nggak mati. Tuhan membohongi iblis, membohongi ular. Katanya apa? Debu dan tanah akan menjadi makananmu. Sejak kapan ada ular makan tanah? Iblis pun dibohongi, ular pun dibohongi, ya kan? Padahal kata Yesus, iblis adalah bapak segala dusta. Ternyata iblisnya iblis adalah Tuhan, karena dialah pendusta ulung. Kan begitu. Kalau dia bukan pendusta ulung, kenapa iblis dibohongi, ular dibohongi? Katanya makan debu tapi nggak makan debu. Adam dibohongi. Semuanya pernah dibohongi oleh Tuhan. Ya, Tuhannya Oten maksudnya, bukan Tuhan kita. Kalau Tuhan kita nggak ada bohong-bohongnya. Karena Allah itu latuh liful mi'at.
Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Terima kasih. Bang Daman lanjut, Bang Daman. Ya itu ada tadi aku bilang tadi maksudnya pakai paspor apa Pak De, aku bilang. Ada yang jawab katanya gini, pakai visa Bang Hesti katanya. Sejak kapan aku jadi laki-laki? Hei, kalian yang typing, kalian tengok foto profilku perempuan. Sejak kapan aku jadi laki-laki? Bang Hesti. Dasar kalian. Ayo. Ibaratnya gini, kalau nggak ada misalnya materi yang harus dibahas, nggak tahu juga kita mau jelasin apa gitu. Atau gini ya, materi paling dasar yang Bang Daman sukai aja. Nunggu Oten. Oh iya ya, sembari nunggu Oten ya boleh lah. Ya. Bang Jadi Juma, ibaratnya- Bang Juma itu kenapa tadi malam YouTube-nya sampai pagi loh? Lupa dimatiin. Itu. Mau YouTube-nya sampai jam 4 masih hidup. Bentar Mbak Esti, biar Bang Daman ngasih materi. Jangan diganggu. Iya belum ngobrol, belum bersuara Pak De. Iya. Nah, tuh ada tamu, sapa dulu tamu ya. Setelah itu kita mungkin akan Oke maju Roy, nih. selamat siang. Kenapa Tuhan nggak boleh Agama manusia? apa, Roy? Nah, Roy. Alhamdulillah muslim. Oke, di bawah aja dulu ya Bang, kita nunggu Oten ya. Oke. Oke, lanjut Saya Bang mau sholat Daman. duhur dulu, standby. Lanjut. Yo Pak De. Coba agama Kristen aja yang minta naik, weh Kristen. tuh ada Kristen tuh. ya. Udah yang shalom tuh. Boleh lah. Naikkan itu dulu lah. Kenapa? Ini ada nama Darman, tapi dia sensi kali sama sama si Daman. Coba naik. Kenapa pula nih? Ya Kristen aja tolong ya, itu dia. 2 akun untuk Kristen Ya, ya. jadi 2 Kristen di akun. bawah siapapun boleh naik, nanyakan kelogikaan dalam Islam. Silakan. Apapun. Termasuk pertanyaan, kalian itu dalam apa, Tuhan kalian itu dalam bentuk apa? Terlihatnya tuh boleh, silakan. Oke. Yang Kristen silakan naik. Oke. Selamat siang menjelang sore teman-teman sekalian. Agama Kristen ya? Ya, saya Kristen. Silakan lanjut. Mau bertanya, Yang mau Bang, bertanya teman-teman. apa? Sudah makan atau belum teman-teman? Protestan atau Katolik Bang? Protestan. Oh. Protestanum. Artinya Protestan sampean tahu enggak? Nggak Apa, tahu apa, lah, Bang, yang apa? tahu abang lah. Enggak, aku pendengaranku agak ini apa prosetan apa? Protestan artinya tahu enggak teman-teman? Oh. Nggak tahu. Jadi Protestan itu singkatan dari sebetulnya Protestanum. Pro terhadap gitu. perjanjian begitu. Karena pada abad ke-15 dan sekitarnya itu kan Gereja Katolik pernah menerbitkan itu loh, surat pengampunan dosa, indulgensia. Begitu. Jadi itu kan sudah tidak sesuai dengan perjanjian lah itu istilahnya. Yang Perjanjian benar ini itu maksudnya Katolik atau Alkitab. Protestan, Bro? Masing-masing punya sisi yang diyakini sebagai kebenaran ya tentu, karena kan kita pasti ada variasi, Bro. Sama seperti Dasar kebenarannya apa? Dasar Anda sehingga menyebut dengerin dulu. Iya, dasar Anda sehingga menyebut masing-masing punya kebenaran. Nah, kebenaran itu kan punya dasar. Nah, dasarnya apa? Betul. Kalau Protestan dasarnya apa? Katolik dasarnya apa? Gini Mas, jadi kita gambaran umum saja dulu ya Mas ya, Ya, tidak usah ditanya langsung kok spesifik begini ya. Ya tuh tidak loh. apa-apa. Gambaran umum saja dulu. Seperti Gini Islam loh, pun saya kan ini tanya ada simple, Sunni, ada Syiah, dasar. masing-masing punya, gitu loh Mas. Dengerin dulu, Nggak usah dengerin dulu. dipertajam. Loh, saya ini mau menanyakan Kita sesuatu hal. Iya. Nah, pertanyaan saya, dasar kebenaran Protestan apa? Dasar kebenaran Katolik itu apa? Begitu. Iya Mas, saya kan memberi pandangan, gambaran supaya Anda paham gitu loh. Ada Syiah, ya kan, ada Sunni masing-masing. Nggak usah ke situ, saya nggak punya. tanya itu. Enggak, Saya ini maksudnya tanya biar sampean Protestan. terbuka. Oh beda, pemikirannya, oh gitu. beda no. Beda. Kalau Ya, coba Anda jelaskan dulu. kalau Syiah kitab sucinya apa? Saya tanya. Ya enggak tahu saya.
Loh lah kalau nggak tahu kok malah ngomong ke situ, makanya ngomong yang tahu-tahu aja gitu loh. Ya kan Kecuali kalau masing-masing Anda mengklaim tahu dirinya betul kan. loh, begini Masing-masing kan loh. mengklaim Kalau diri Anda memang tahu sih, ya udah masuk ke situ terus kita diskusi. Tapi kalau Anda nggak paham sih, lah ini gimana toh? Saya Kan ya kan juga gitu. Nah mengajari ini yang Anda saya supaya tanyakan Anda sekarang tuh di Kristen. Protestan itu dasar kebenarannya apa? Katolik itu dasar kebenarannya apa? Ini loh pertanyaan saya ini loh buat Kristen kok malah kasih ini gimana toh? Saya sih enggak mau menjawab itu ya. Saya Iya rasa- karena memang susah itu jawabannya. Bukan susah mas, sampai ini kan ada subjektivitas juga mas, tidak bisa. Kalau hal-hal yang subjektivitas sebaiknya jangan dibahas, gitu maksud Su. Loh begini loh Bang, kan ini kan abang tadi kan sudah membawa subjektivitas juga toh ke sini. Yang mana? Ya Protestan. Lah itu kan saya menerangkan apa. Lah ya artinya sudah Protestan kan sesuatu itu yang Anda terangkan berbasis dengan sesuatu yang Anda historis terangkan gitu loh. Iya, sesuatu yang Anda terangkan itu kan kita belum jelas. Kita mau memperjelas lagi begitu loh. Iya, ini sejarah kan. Waktu kita SMA pun saya rasa sudah dipelajari itu. Nah, iya kan? makanya dengerin dulu. Kan sejak SMA kan nggak pernah dapat pertanyaan begini toh. Oh, dasar kebenaran Protestan apa? Dasar kebenaran Katolik apa? Kan nggak pernah ada jawaban toh. Ada nggak pertanyaan kayak pertanyaan saya gitu di SMA? Coba. Tidak ada, cuma Lah, ya sejarah sudah. munculnya Protestan. Lah, Kan itu saya yang berhubungan dengan kan banyak orang Islam kan salah paham Protestan tuh maksudnya kan tukang protes mas. Jadi Enggak, saya nggak tukang bahas protes itu gitu loh. Bang. Saya nggak Jadi bahas saya itu. jelaskan. Iya saya nggak Protestan bahas itu. Protestanum itu maksud saya. Ya, tapi pertanyaan saya, apa dasar kebenaran dari Protestan dan apa dasar kebenaran dari Katolik? Begitu loh. Sebenarnya pertanyaannya mungkin tidak begitu mas. Loh, oh saya yang tanya kok malah diatur pertanyaannya nggak begitu. Ya udah gini aja, kalau Anda yang tanya sendiri, Anda yang jawab, udah saya tungguin. Oke, jadi pertanyaannya, ya wes mau saya tanya ini. Jadi Lah ya apa Anda tanya perbedaannya? sendiri, Iya, ini Anda saya mau tanya bikin sendiri, pertanyaan. Anda jawab sendiri. Iya mau saya bikin, makanya saya pertanyaan gini harusnya apa perbedaan antara Protestan dan Katolik? Ya udah jawab Gitu. sendiri, ya jawab Nah sendiri. saya jawab kalau Katolik itu dia itu secara pemerintahan gereja lah ya, secara pemerintahan sistem pemerintahan gereja itu dipimpin oleh paus seluruh dunia, begitu kan? Nah, jadi mereka itu Katolik itu artinya utuh satu kesatuan gitu kan. Jadi semua berpusat kepada Sang Sri Paus. Nah, jadi tidak ada denominasi gitu mas. Nah, sedangkan Protestan itu banyak denominasinya. Masing-masing denominasi dipimpin oleh pemimpin-pemimpinnya. Itu pun macam-macam bentuk pemerintahan gerejanya. Ada episkopal, ada kepemimpinan tunggal, ada kongregasi. Nah, begitu mas. Tunggu dulu. gitu ya, Pak? Kayak partai Saya Itu konfirmasi pertanyaan teman-teman yang di enak kan bawah. begitu, Dengerin dulu. enak Saya gitu konfirmasi loh. dulu dari teman-teman di bawah. Teman-teman di bawah, ini itu udah mulai diskusi teman-teman. Ini tuh udah mulai diskusi. Kok malah mulai diskusinya? Ayo kembali ke laptop. Lah ini laptopnya di depan saya kok. Ini udah mulai diskusi teman-teman. Mereka gitu itu loh. senang kalau ribut-ribut gitu loh mas. Ya Lah ya kan? dengerin dulu. Kan Protestan kan istilahnya kan mencari jalan Protestanum. lain. Ya dengerin dulu. Oh ya Aduh. monggo. Kan tadi kan Anda udah bertanya sendiri, dijawab sendiri. Kan enak tau kalau kayak gitu. Terima ndak tadi yang penjelasan itu kira-kira atau Loh ya saya mana? terima aja, kan itu pertanyaan Ya. Anda sendiri, bukan pertanyaan saya. Kecuali kalau itu pertanyaan saya, baru saya nggak terima. Ya betul, masuk akal, betul. Loh itu kan pertanyaan Anda sendiri, Anda jawab sendiri, ya saya terima aja, kan bukan pertanyaan saya. Kalau pertanyaan saya nggak terima, begitu loh. Wes apa? Ah ya udah, lah sekarang begini, ini kan ngomongkan soal kebenaran, ya kan? Atau begini deh, Protestan itu kok sampai dia berani, si Martin Luther itu berani mendirikan Protestanum yang Anda bilang tadi itu dasarnya apa? Silakan, enak tahu pertanyaan saya?
Yaitu terutama Mas, bahwa keselamatan itu sudah seolah-olah diselewengkan. Makanya kan Protestan itu mempunyai tiga semboyan utama. Satu, sola gratia, ya kan? Bahwa keselamatan itu anugerah Mas, bukan melalui usaha manusia, itu satu. Lalu sola fide, bahwa keselamatan itu diterima oleh iman, ya kan? Ya. Lalu yang ketiga sola scriptura. Sola scriptura. Betul, Alkitab itulah sebagai sumber kebenaran. Begitu Mas. Kalau tiga itu semboyan Alkitab, reformasi itu Mas. Oke, Alkitab itulah sumber kebenaran. Oke, saya garis merah ya. Alkitab itulah sumber kebenaran. Sepakat? Betul. Ya iyalah. Ya oke, hati-hati pegangan dulu. Ya pegangan dulu. Oke, udah pegangan apa belum? Belum. Ya udah pegangan biar gak ngantuk. Oke, kita masuk ke dalam Alkitab itu adalah sumber kebenaran. Nah, pertanyaan saya, Alkitab mana yang benar? Apakah Alkitab Katolik yang 73 kitab ataukah Alkitab Protestan yang 66 kitab? Silakan. Ya, kalau teman kita Katolik ya 73. Atau 73 atau lah kan saya menurut Anda loh yang saya tanyakan itu 72 tar dulu 12 ya, 73 ya mereka ya. Oke. Ya Kristen Protestan itu ya 66. Lah iya, dasar apa yang menjadikan, saya udah bertanya tadi kan, Anda tadi kan Alkitab itu sumber kebenaran, betul? Betul. Nah, apakah Alkitab yang 73 kitab ataukah yang 66 kitab Alkitabnya yang mana yang benar? Menurut Anda, saya nggak tahu menurut Katolik. Loh, kalau Katolik jelas tadi sudah sampean bilang kan. Ya kalau kami ya tetap 66 gitu saja. Dasarnya apa kok jadi memotong 66 yang asal muasalnya 73? Dasarnya apa? Dasarnya banyak ya kan. Yang pertama, terutama yang gini, semua orang mengakui ya bahwa 66 itu adalah kanon yang utama. Kanon yang pertama itu disebut sebagai jangan kanon, bilang semua ya. Orang, saya juga orang loh, saya nggak mengakui loh. Ya enggak, oke, ini kan kita ngomong Kristenan kan. Baik Katolik maupun Protestan mengakui bahwa kanon yang pertama itu 66 kitab itu. Sedangkan itu di mana datanya itu? Kanon pertama 66 kitab di mana datanya itu? Gini Mas, itu kan Anda untuk pengetahuan umum ya sampean terima saja. Kalau pengetahuannya spesifik sampean boleh tanya. Tapi ini kan umum bro. Makanya disebut deuterokanonika, itu berarti kanon yang kedua bro. Deutero bro. Kan disebutnya itu deuterokanonika bro. Jadi itu kanon yang kedua. Ya makanya kanon yang pertama itu dulu yang kita sepakati 66 kitab itu Mas broku. Ya terus sampai paham kan? Ya sudah. Terus kalau orang Kristen Protestan sudah cukup puas dengan kanon yang pertama ya kan? Ya dia tidak perlu lagi dengan kanon yang kedua, begitu bro. Ya, tetapi kalau teman-teman Katolik ya masih dan memang tradisi. Nah ini bro, ada kata tradisi, ya kan? Ya memang kita tahu di Septuaginta itu memang ada yang Deuterokanonika itu, tetapi bagi kami yang Protestan ya mungkin lebih cenderung mirip-mirip dengan Yahudi, begitu mirip-miripnya kita pegang yang Tanakh itu Perjanjian Lama. Itu kanon kedua kapan ya itu ya? Kanon kedua kalau boleh tahu. Saya kan nggak ngikuti itu bro, kan saya Protestan Mas bro. Nggak ngikuti. Sampai salah tanya dong bro kalau gitu. Loh, Anda bisa menarasikan berarti nggak bisa menjelaskan, sepakat? Lah kan pengetahuan umumnya dulu bro. Lah iya. Spesifiknya nanti. Loh lah iya, kan sepakat kan intinya Anda bisa menarasikan tapi nggak bisa menjelaskan, betul?